Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1061. Formasi pedang raksasa diselimuti aura mistis saat muncul di langit. Dua pedang raksasa naga mengambang di dalamnya, jelas terlihat bagi semua orang. Mereka memancarkan energi pedang yang penuh dengan ketajaman tak tertandingi yang membelah kekosongan, mengungkapkan garis-garis hitam. Faktanya, banyak penonton yang menonton melalui cermin bisa merasakan sakit yang menyengat di mata mereka hanya dengan melihatnya. Bagi beberapa orang yang lebih lemah, air mata darah mengalir di wajah mereka, menunjukkan betapa mendominasinya formasi pedang ini. Faktanya, bahkan beberapa adipati kelas 3 dan 4 tidak bisa menyembunyikannya. Mereka merasa merinding ketika merasakan kekuatan yang terkandung dalam formasi. Jika mereka berdiri di depan Li Luo, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Hal ini membuat mereka memiliki perasaan yang rumit. Meskipun keluaran energi yang mengerikan ini hanya mungkin terjadi karena harmoni, kenyataannya adalah junior mutiara surgawi adalah sumber dari semuanya. Seorang yang melibatkan mutiara surgawi yang mengancam seorang adipati adalah sebuah konsep yang tidak masuk akal. Siapapun pasti merasa resah dengan kesadaran itu. Setiap anggota 5 faksi naga surgawi menatap ke cermin tanpa mengedipkan mata. Tidak ada yang tahu apakah gerakan Li Luo ini bisa melawan tongkat naga melingkar emas milik leluhur. Di tengah munculnya mereka yang tak terhitung jumlahnya, Li Jun menampilkan formasi pedang misterius dan mengungkapkan senyum bahagia di wajah tampannya. Aku tidak mengira seorang junior mampu mempelajari seni adipati milikku ini. Dia melirik Li Luo, dan kilatan cahaya menembus matanya. 3 istana dan 6 resonansi. Pantas saja kamu bisa mengolahnya. Li Luo juga tersenyum dan menjawab dengan tulus, tidak ada yang istimewa dalam mempelajari seni ini. Sebaliknya, menciptakannya adalah hal yang benar-benar mengesankan. Generasi muda hanya dapat bermimpi untuk mencapai level Anda dan hanya mencapai sebagian kecil dari apa yang Anda miliki. Petik 2. Li Jun mengangkat ucapan terima kasih dan tersenyum gembira. Nak, sepertinya kamu cukup ahli dalam hal sanjungan. Kata-kata sanjungan Li Luo tampaknya cukup efektif. Di luar, para tetua dari 5 faksi naga surgawi mendengarkan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Bocah ini memanfaatkan setiap kesempatan untuk terlibat dalam penjilatan paling tak tahu malu yang pernah mereka lihat. Li Jingze adalah orang yang tegas dan taat hukum, jadi bagaimana cucunya bisa menjadi seperti ini? Tatapan Li Tianji dan kepala faksi lainnya sepertinya menembus mimpi, jatuh tepat ke arah Li Jingze yang sedang duduk dengan tenang di paviliun batu di puncak Gunung Taring Naga. Li Jingze hanya mencibir dan berkata, sungguh sekelompok orang munafik. Bukankah kalian semua bermalas-malasan dan menjilat leluhur, berharap mendapatkan sesuatu yang manis juga di masa lalu? Sekarang setelah kalian menjadi raja, kalian sudah lupa semua tentang tindakanmu. Beberapa batu kering bergema melalui kekosongan, dan pandangan tersebar dengan kata-kata yang membakar itu. Bibir Li Jingze sedikit melengkung saat dia melihat kembali ke cermin. Bagaimana anak ini tahu bahwa leluhur lebih senang dipuji daripada apapun? Nalurinya tajam, dan dia tidak membutuhkan guru untuk itu, gumamnya dalam hati. Berdiri di belakang Li Jingze, Li Qingpeng, Li Jinpan, Zhao Xuanming, dan tetua faksi Taring Naga lainnya menatap tajam ke cermin, berpura-pura tidak mendengar kata-katanya sama sekali. Kembali ke lapisan 72, Li Jun menggenggam tongkat naga melingkar emas dan tersenyum. Bocah kecil, biarkan aku melihat seberapa baik kamu menguasai seni adipati itu. Tolong bimbing aku, leluhur. Li Luo membungkuk hormat. Saat berikutnya, ekspresi berubah serius. Sejumlah besar energi melonjak keluar dari dirinya dan mengalir ke dalam formasi pedang. Kedua pedang taring naga dalam formasi mulai selaras, dan nyanyian pedang samar menggema di udara. Pedang energi berputar dan menyapu ke atas seperti geyser yang kuat. Energi mengembun di pedang, menyelamatkannya dalam cahaya di sekitar mereka saat mengelilingi formasi pedang. Sesaat kemudian, mereka bertabrakan dan menyatu. Pada saat itu, pedang kehitaman yang panjangnya ribuan kaki dan menyelimuti cahaya hitam muncul di dalam formasi. Itu seperti naga raksasa yang muncul di hadapan mereka, berkelok-kelok dan terbang tanpa suara namun memancarkan teror dan keagungan yang luar biasa. Taring naga resonansi ganda, fantasi pedang pemusnahan kekosongan. Li Jun langsung mengenali tekniknya. Bagaimanapun juga, seni adipati transenden embrionik ini diciptakan olehnya,
jadi dia secara alami mengetahui bahwa seni itu telah mencapai alam penyelesaian kecil. Lumayan, lumayan. Kamu benar-benar cocok dengan seni itu. Mungkin suatu hari nanti kamu akan menyelesaikannya dan menunjukkan kepada dunia akan kemegahannya. Li Luo menarik napas dalam-dalam. Sambil berpikir, pedang kehitaman yang dipenuhi energi sangat besar itu melonjak dan terbang menuju Li Jun. Kekosongan itu terkoyak kemanapun ia melewatinya. Fantasi pedang penghapusan kekosongan yang diaktifkan hari ini jauh lebih kuat dari iterasi sebelumnya. Li Jun tertawa ringan saat dia melihat pedang itu terbang ke arahnya, meninggalkan jejak cahaya gelap. Dia tidak kalah tampannya dengan Li Luo, jadi dia terlihat sangat karismatik saat rambutnya tertiup angin, terutama dengan tongkat naga melingkar emas di tangannya. Mengingat prestasinya, jelas bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada tandingannya di masa mudanya. Bagaimanapun, dia telah mencapai tahap Kaisar Surgawi, puncak mutlak. Kaisar Surgawi Li adalah seseorang yang berdiri di puncak dunia. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa ketika dia masih muda? Bahkan pencapaian spektakuler Li Luo tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pencapaian Li Jun. Li Jun menunjuk dengan tongkat naga melingkar emas. Pada saat berikutnya, banyak manifestasi tongkat emas muncul di seluruh langit, masing-masing memancarkan gelombang energi yang menakutkan. Beberapa detik kemudian, mereka menyusut pada tingkat yang mengkhawatirkan. Beberapa saat kemudian, manifestasi tongkat berubah menjadi tetesan hujan emas yang tak terhitung jumlahnya. Hujan turun di medan perang, dan setiap tetesan mampu menghancurkan langit dan bumi. Ini dikenal sebagai seni hujan awan naga surgawi. Suara jelas Li Jun bergema di udara. Mengikuti kata-kata itu, hujan emas turun. Medan perang sepertinya telah dibanjiri rentetan serangan. Hujan emas berbenturan langsung dengan energi pedang kehitaman dari Li Luo, membuat setiap penonton berada di ujung kursi mereka. Retakan gelap muncul di kehampaan setiap menitnya sebelum menutup kembali dengan cepat. Setiap kali kedua energi itu bertabrakan, beberapa adipati kelas 3 dan 4 yang menyaksikan bisa merasakan kelopak mata mereka bergerak-gerak tak terkendali. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu menangani salah satu serangan ini. Meski begitu, sepertinya Li Jun lebih unggul dalam konfrontasi ini. Hujan emas tampak lemah, tetapi mengandung energi yang sangat besar. Saat tetesan air hujan turun, pedang yang dipenuhi energi yang sangat menusuk itu perlahan-lahan terkelupas. Setelah beberapa saat, pedang kehitaman dan cahaya yang mengelilinginya hancur total. Namun, tidak ada yang terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun juga, Li Luo sedang menghadapi leluhur. Meskipun Li Jun di depan mereka hanya berada di tahap adipati, tidak ada seorang pun di tingkatnya yang bisa memberikan perlawanan padanya saat itu. Li Luo menatap kosong ke arah hujan emas yang menyelimuti medan perang di depannya. Dia baru saja merasakan kekuatan luar biasa dari leluhur secara langsung. Dia tidak menyangka seni adipati terkuatnya akan dikalahkan dengan mudah. Dia tahu dari gelombang energi yang datang dari Li Jun bahwa mereka berada pada tingkat yang sama. Li Jun tidak memiliki keuntungan apapun dalam tingkat kultivasi. Bagaimanapun, leluhur yang sombong selalu mengalahkan lawan yang lebih kuat. Mengalahkan musuh yang lebih lemah tidak ada artinya bagi orang seperti dia. Ini benar-benar arogansi seorang kaisar surgawi. Nak, jika kamu memadatkan 3 pedang taring naga, formasi pedangmu akan mampu menembus seni hujan awan naga surgawi milikku, kata Li Jun sambil tersenyum. Li Luo mengangguk dan menjawab dengan sungguh-sungguh, saya masih ingin melanjutkan. Li Jun terkejut dengan tanggapannya. Melihat pemuda di depannya, hasrat membara untuk terus berkompetisi menyala di matanya. Anak muda ini sama sekali tidak mengalami demoralisasi oleh pertukaran sebelumnya. Ketekunan dan tekad seperti itu sungguh terpuji. Ada sedikit kepuasan di matanya saat Li Jun memandang lawannya. Dia tidak menghilangkan seninya melainkan menjentikkan jarinya, menyebabkan hujan deras mengarah langsung ke Li Luo. Meski setiap tetesan tampak tidak berarti, namun kemanapun mereka lewat sepertinya terkena hujan meteor. Hujan emas terpantul di mata tekad Li Luo, tetapi ekspresi menjadi tenang dan pikiran seperti danau jernih tanpa riak apapun. 3 istana resonansi di dalam tubuhnya berdengung, dan dia mengumpulkan semua kekuatan resonansi yang ada padanya. Roh dan energinya semuanya terkondensasi menjadi satu titik di dalam tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia bisa merasakan cincin aura yang misterius jauh di dalam dirinya mulai bersenandung samar. Dan kemudian Li Luo membentuk segel tangan lagi. Fantasi pedang penghapusan kekosongan kedua muncul dalam formasi pedangnya. Tapi kali ini, ada cahaya keemasan yang mengalir dari cincin aura di tubuhnya ke pedang fantasi.
Akhirnya, dia menjentikkan lengan bajunya. Manifestasi cahaya pedang melonjak menuju hujan emas seketika. Akibat tabrakan tersebut ternyata berbeda dengan sebelumnya. Semua orang menonton dengan kaget. Saat pedang itu terbang melintasi medan perang, hujan emas yang sebelumnya tak tergoyahkan yang memiliki kekuatan cukup untuk mendatangkan malapetaka di seluruh negeri telah padam. Beberapa saat kemudian, pedang itu menembus tirai hujan. Awan yang menutupi langit terbuka, tampak seperti sore yang cerah setelah hujan lebat. Seluruh faksi terkejut, dan hati semua penonton bergetar melihat apa yang mereka saksikan. Li Luo, sebenarnya berhasil membubarkan serangan leluhur. Sorakan terkejut akhirnya meletus di seluruh 5 faksi naga surgawi bagaikan gunung berapi setelah hening beberapa saat, bahkan banyak ahli adipati yang terlihat kagum. Mereka semua dapat dengan jelas merasakan keganasan seni hujan awan naga surgawi leluhur dan secara alami tahu bahwa tidak ada seorang pun di tahap adipati kelas 4 yang dapat memblokirnya. Tapi Li Luo berhasil melakukannya. Cahaya pedangnya yang kuat meletus dalam bentuk hormat, menghilangkan hujan emas di langit. Seberapa tajam cahaya pedangnya, semua orang merasa sulit untuk percaya bahwa seorang kultivator tingkat mutiara surgawi dapat menghasilkan cahaya pedang yang begitu tajam. Meskipun dia mendapat dukungan dari Harmoni, ini adalah bukti nyata betapa berbakatnya Li Luo. Dia adalah seorang jenius surgawi yang tidak kalah dengan ayahnya, Li Taixuan. Banyak adipati dari 5 faksi naga surgawi memandang sosok muda di cermin cahaya dengan ekspresi yang bertentangan. Mereka kesurupan, seolah-olah mereka sekali lagi melihat pria yang memerintah 5 faksi naga surgawi bertahun-tahun yang lalu. Jika para ahli adipati pun begitu terkejut, maka tentu saja banyak tokoh generasi muda seperti Li Qingfeng, Li Hongli, Lu Qingmei, dan sebagainya bahkan lebih tercengang. Leluhur Li Jun adalah sosok legendaris dalam pikiran mereka, dan mereka bahkan belum pernah melihatnya. Tapi sekarang Li Luo bertarung melawan leluhur muda dan berhasil menahan serangan hebat pihak lain. Pertunjukan ini bahkan lebih menakjubkan daripada melawan iblis sejati di gua resonansi spiritual. Li Qingfeng tersenyum pahit pada Li Hongli sambil berkata, "Aku rasa aku memahami ketidakberdayaan yang ayahku dan generasinya rasakan ketika mereka menghadapi Li Taixuan. Menyaksikan orang gila seperti dia membuat sulit menemukan motivasi untuk mengejar ketinggalan." Li Hongli meringis karena dia juga merasakan rasa rendah diri. Melihat ekspresi sedih Li Qingfeng, dia berusaha menghiburnya. Dia mungkin merupakan seorang talenta yang menakutkan saat ini, namun itu tidak berarti banyak dalam jangka panjang. Yang lebih penting adalah melihat siapa yang dapat berjalan lebih lama dan lebih jauh. Lagi pula, ada catatan mengenai para jenius kultivasi yang mencapai tahap adipati dan kemudian mengalami stagnasi. Sebaliknya, ada juga contoh kultivator yang memulai dengan lambat tetapi maju lebih cepat dan lebih jauh setelah mencapai tahap adipati. Tetap saja, ini hanyalah kata-kata penghiburan. Baik dia maupun Li Qingfeng tahu jauh di lubuk hati mereka bahwa para kultivator yang memiliki kemajuan besar meskipun permulaannya lambat sangatlah jarang. Melihat penampilan Li Luo yang menakutkan dan anggun hari ini, terlihat jelas bahwa dia bukan termasuk dalam kelompok dengan potensi terbatas. Dia kemudian menambahkan, Li Luo hanya tampil mempesona karena dia adalah ikan besar di kolam kecil, kita dari 20 Panji adalah generasi termuda, dan dia pasti akan bertemu lebih banyak talenta generasi setelah dia memasuki 5 pasukan penjaga naga surgawi. Seseorang pasti akan lebih cemerlang darinya di masa depan. Faksi darah naga telah bertambah banyak selama bertahun-tahun, benar-benar menutupi faksi taring naga. Karena itu, Li Hongli tidak dapat menerima bahwa Li Luo mewakili faksi taring naga untuk bangkit dan mengungguli faksi darah naga. Mungkin, Li Qingfeng tidak berkomitmen dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat dunia luar berada dalam kekacauan, di dalam lapisan 72, leluhur Li Jun sedang melihat ke langit yang cerah setelah hujan. Ekspresi terkejut akhirnya muncul di wajahnya. Tidak buruk, nak. Li Jun melirik Li Luo dengan senyuman di wajahnya. Li Luo memandang Li Jun. Fluktuasi energi di sekitarnya mulai menghilang saat dia bertanya, "Leluhur, tidak ada lagi pertempuran." Li Jun melambaikan tangan yang tidak memegang tongkat naga melingkar emas dan menjawab, "Karena kamu berhasil menerima gerakan itu, ujian ini pada dasarnya sudah selesai." Li Luo membeku. "Kalau begitu, apakah aku sudah lulus?" Li Jun mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, Li Luo langsung gembira. Fantasi pedang penghapusan kekosongan yang dikombinasikan dengan kekuatan cincin aura yang misterius adalah serangan terkuat yang mampu dia keluarkan,
dan dia tidak yakin apakah dia bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Jadi Li Jun menyatakan bahwa dia telah lulus tidak diragukan lagi adalah hasil terbaik. Lagi pula, menghadapi leluhur yang tak terduga, meskipun itu hanya isapan jempol dari masa lalu leluhur, Li Luo sama sekali tidak yakin bahwa dia akan mampu memenangkan pertarungan habis-habisan. Terima kasih, leluhur. Li Luo menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak bersikap lunak padamu. Li Jun tertawa. Pada saat ini, energi harmoni yang mengalir di sekitar tubuh Li Luo mulai menghilang. Di pulau di bawah, 8.000 anggota Nether Hijau Banner keluar dari formasi. Segera setelah itu, mereka berlutut di tanah. Suara mereka penuh hormat namun gemetar saat mereka berkata serempak, salam kepada Kaisar Surgawi leluhur. Zhao Yanzi dan yang lainnya sekarang gemetar seperti dedaunan. Sebelumnya, rasa kagum dan takut di hati mereka tertutupi karena berada dalam keadaan harmoni. Sekarang setelah mereka kembali ke kesadaran masing-masing, mereka secara alami tidak berani menghadapi leluhur tanpa menunjukkan rasa hormat sepenuhnya. Bagaimanapun, ini adalah Kaisar Surgawi. Dia adalah puncak kekuatan di seluruh garis darah Kaisar Surgawi Li. Biasanya, para adipati adalah makhluk tertinggi di mata mereka, dan terlebih lagi para pemimpin faksi. Dengan mengingat hal itu, apakah Kaisar Surgawi Li itu? Li Jun menyeringai dan melambaikan lengan bajunya, memberi isyarat agar kerumunan itu bangkit. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Kelompok anggota Panji Nether Hijau ini telah melakukannya dengan baik. Ini semua berkat pemimpin Panji Li Luo. Dialah yang membawa Panji Nether Hijau yang berperingkat terbawah ke titik ini dalam waktu kurang dari 1 tahun, kata Zhao Yanzi dengan suara penuh hormat. Dia cerdas dan berani, mengetahui bahwa leluhur bukanlah seseorang yang bisa dia temui secara tiba-tiba. Karena kesempatan ada di hadapannya, dia tentu perlu mengklaim pujian untuk Li Luo. Li Jun mengangguk ketika mendengar ini dan berkata, seorang jenderal bernilai 10.000 pasukan. Pemimpin Panji yang hebat memang memiliki kemampuan untuk mengubah seluruh Panji. Dia kemudian memandang Li Luo dan tersenyum. Li Luo, kamu memimpin Panji Nether Hijau melewati lapisan 72 gua iblis jahat dan juga mencetak rekor baru. Hadiah apa yang kamu inginkan? Li Luo menjawab dengan wajah datar, aku tidak peduli dengan hadiah apapun. Melawan leluhur, telah membuatku merasakan betapa tak tertandinginya dirimu di masa mudamu, dan itulah hadiah sebenarnya. Mulai sekarang, aku akan mengikuti teladanmu dan naik ke puncak. Kata-katanya yang berani terdengar nyaring dan jelas melalui cermin cahaya ke semua penonton di luar. Wajah semua anggota senior dari 5 faksi naga surgawi mulai berkedut ketika mereka mendengar kata-kata Li Luo. Bocah sialan itu berkulit terlalu tebal. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa orang-orang tidak dapat memahami taktik kasarnya yaitu mundur agar bisa maju? Apakah menurutnya leluhur tidak akan mengenali tipuan kecilnya? Apakah dia yakin ini akan berhasil? Namun, kelima pemimpin faksi tetap tanpa ekspresi sama sekali. Mereka tahu betul bahwa taktik kecil ini pasti akan berhasil pada leluhur. Akibatnya, semua mulut mereka ternganga saat melihat ekspresi leluhur Li Jun yang berseri-seri sambil menunjuk ke arah Li Luo dan berkata sambil terkekeh, anak ini memang sangat menarik. Jangan khawatir, kamu adalah keturunan pertama yang memenuhi niatku ini, dan kamu juga telah lulus ujian, jadi hadiahnya pasti akan memuaskanmu. Leluhur Li Jun mengulurkan telapak tangannya, dan energi alam duniawi yang sangat besar langsung melonjak dan menyatu sebelum akhirnya berbentuk cairan emas di tengah telapak tangannya. Energi murni yang tak terlukiskan sepertinya terkandung di dalam cairan. Cahaya keemasan mulai memantul dari pusat cairan emas, dan angin kencang yang bertiup kencang di sekitarnya. Sesaat kemudian, sebatang pohon emas tumbuh dari cairan tersebut. Buah-buahan tunggal digantung di dahan pohon. Sisik naga yang diukir dengan tanda kuno dan bercahaya halus menutupi permukaan buah. Leluhur Li Jun mengulurkan tangannya, dan buah-buahan itu jatuhan satu demi satu, jatuh ke arah 8.000 anggota Panji di bawah. Ini adalah buah naga emas. Setelah dikonsumsi, mereka akan meningkatkan dan menaikkan kekuatan resonansi seseorang dan juga dapat memperkuat tubuh fisik seseorang. Zhao Yanzi dan yang lainnya dengan panik mengambil buah naga emas, merasakan energi agung dan murni yang terkandung di dalamnya. Mereka gemetar karena kegembiraan, dan meskipun leluhur telah menjelaskannya dengan santai, mereka memahami betapa berharganya buah naga emas. Jika mereka menyempurnakannya, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Peningkatan pada tubuh fisik mereka khususnya akan meningkatkan kekuatan tempur mereka.
Setelah membagikan hadiah di antara anggota Panji, Li Jun menatap Li Luo, yang menatapnya. Dengan sedikit senyuman, dia mengulurkan tangan yang lain, dan daging di telapak tangan terbuka, menampilkan pil yang perlahan naik. Pil itu berwarna hijau tua dan tampak biasa saja, tidak memiliki detail yang menarik perhatian. Tapi ketika itu muncul, Li Luo bisa merasakan darah di nadinya mulai memanas seperti tungku yang menyala-nyala. Manifestasi naga di istana resonansi naga gunturnya meletus dengan raungan yang dahsyat. Li Luo menatap pil hijau tua dengan takjub. Jika bukan karena akal sehatnya yang menekan emosi batinnya, dia pasti sudah berusaha mencapainya. Di luar, ketika Li Tianji, Li Jingze, dan para kepala faksi lainnya melihat pil hijau tua, mata mereka tidak bisa menekan emosi mereka. Sebuah suara lembut terdengar. Apakah itu? Pil benih naga sejati. Leluhur, apa ini? Li Luo menekan resonansi naga yang mengamuk di tubuhnya, menatapnya kembali pada pil misterius berwarna hijau tua. Pil benih naga sejati, jawab Li Jun acuh tak acuh. Pil benih naga sejati. Mata Li Luo berbinar sambil berpikir, mungkinkah ini benih suci? Lu Qinger telah menunjukkan kepadanya benih permafrost suci di gua resonansi spiritual, jadi dia tahu bahwa benih suci adalah harta yang sangat kuat. Bahkan di antara pasukan Kaisar Surgawi, benih suci adalah simbol kekuatan yang mendasarinya. Sayangnya, benih suci diketahui terlalu misterius dan terlalu berharga untuk seorang junior seperti dirinya. Benih suci, itu hanya angan-anganmu saja. Kamu tidak bisa menangani hal seperti itu saat ini. Li Jun tidak bisa menahan tawa mendengar kata-katanya. Li Luo memandangnya dengan malu-malu. Mengingat betapa pentingnya benih suci, tidak ada kemungkinan dia akan terjebak dalam ujian saat dia masih berada di 20 Panji. Namun, barang ini memang ada hubungannya dengan benih suci dari garis keturunan kita. Tepatnya, ini disempurnakan dengan kekuatan benih suci, sehingga disebut pil benih naga sejati, jelas Li Jun. Li Luo tersentak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa sifat unik dari pil benih naga sejati. Li Jun tersenyum dan mengulurkan dua lonceng, menjelaskan, item ini memiliki dua kegunaan. Yang pertama dikenal sebagai transformasi naga, dan yang kedua adalah kenaikan naga. Pengubah naga, kenaikan naga, mata Li Luo menunjukkan rasa hausnya akan informasi lebih lanjut. Pengubah naga sebenarnya adalah efek yang sederhana. Saat kamu mengaktifkan pil benih naga sejati, kamu dapat mengubah tubuh fisikmu menjadi naga untuk memiliki kekuatan ras naga. Ini adalah dragonifikasi yang mencakup segalanya. Baik itu kekuatan, pertahanan, atau bahkan vitalitas, semua atributmu akan menjadi seperti naga untuk waktu yang singkat. Tubuh naga suci yang telah kamu kembangkan tidak dapat dibandingkan. Sedangkan untuk kenaikan naga, Li Jun berhenti dan tersenyum. Ini untuk resonansi nagamu. Setelah kamu mengaktifkan kenaikan naga, tingkat resonansi nagamu akan langsung terakumulasi ke tingkat 9. Tepatnya tingkat 9 yang sebenarnya. Mata Li Luo dipenuhi dengan kepuasan dan ketidakpercayaan. Pil benih naga sejati dapat meningkatkan resonansi nagaku ke tingkat 9. Jika bukan karena orang di depannya adalah Kaisar Surgawi, Li Luo pasti akan tertawa terbahak-bahak. Li Luo sangat menyadari betapa langka dan kuatnya resonansi kelas 9. Di antara rekan-rekannya di benua ilahi asal Surgawi, hanya Qin Yi dan Zhao Zhenjiang yang memiliki resonansi tingkat 9. Bahkan resonansi semi kelas 9 jarang terjadi. Li Jingtao, yang telah berlatih selama bertahun-tahun, baru saja ditingkatkan ke kelas 9 dengan bantuan embun surgawi yang melanggar batas. Tapi pil benih naga sejati bisa secara langsung meningkatkan resonansi naga ke tingkat 9. Secara logika, hal ini tidak mungkin. Melihat ketidakpercaya di mata Li Luo, Li Jun tertawa. Aku tidak membodohimu. Pil benih naga sejati memang mampu meningkatkan resonansi nagamu hingga tingkat 9, tapi, hanya untuk waktu yang singkat dan tidak permanen. Resonansi naga tingkat 9 yang bersifat sementara. Li Luo sekarang yakin, pil tersebut memiliki efek yang luar biasa, namun karena kelemahannya hanya bersifat sementara, manfaatnya terdengar jauh lebih dapat dipercaya. Darahnya mulai terpompa saat dia ingin sekali mendapatkan pil benih naga sejati dan mencobanya sendiri. Lagi pula, dia belum pernah merasakan bagaimana rasanya memiliki resonansi kelas 9. Meskipun resonansi rangkap tiganya tidak lebih lemah dari resonansi tingkat 9, gagasan untuk memiliki resonansi tingkat 9 terlalu bagus untuk dilewatkan. Satu hal lagi yang perlu kuberitahukan padamu adalah pil benih naga sejati adalah barang yang bisa dikonsumsi.
Energi drakoniknya akan terkuras setiap kali digunakan berturut-turut, dan tidak akan berguna lagi jika sudah habis sepenuhnya, Li Jun mengingatkan. Li Luo berhenti, meskipun dia tidak terlalu terkejut. Itu adalah pil, jadi sepertinya tidak akan bertahan selamanya. Dalam hal ini, seperti kenaikan naga tidak dapat digunakan secara bebas dan harus disimpan baik-baik untuk keadaan khusus. Meski begitu, Li Luo sangat bersemangat. Hadiahnya jauh melebihi imajinasinya. Hal yang paling penting adalah dia bisa menggunakan item ini untuk mempersiapkan benih suci. Meskipun dia jauh dari memenuhi persyaratan untuk menangani benih suci yang sebenarnya saat ini, pil benih naga sejati akan memungkinkan dia untuk merasakan sedikit kekuatan terlebih dahulu, dan pada saat yang sama membuat beberapa rencana untuk masa depan. Li Jun mengangkat tangannya, dan pil benih naga sejati berwarna hijau tua melayang ke arah Li Luo. Li Luo buru-buru mengulurkan tangan dengan rasa tidak nyaman. Namun ketika pil benih naga sejati mendarat di telapak tangannya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk. Pil itu telah menembus kulitnya dan membenamkan dirinya langsung ke dalam dagingnya. Dia samar-samar bisa merasakan pil benih naga sejati bergerak di dalam aliran darahnya. Terima kasih banyak atas harta karunnya, leluhur. Li Luo berseru penuh semangat. Li Jun mengulurkan tangannya dan berkata, ini adalah sesuatu yang kamu menangkan dengan keahlianmu sendiri. Teruslah melakukannya, nak. Kuharap kamu menjadi adipati sebelum kita bertemu lagi. Saat kata-kata ini terdengar, leluhur muda Li Jun berangsur-angsur memudar dan kemudian berubah menjadi kepulan asap hijau yang dengan cepat menghilang. Selamat tinggal, leluhur. Anggota Panji di bawah berlutut dengan hormat. Detik berikutnya, ruang antara langit dan bumi mulai berputar dan terdistorsi. Li Luo memahami bahwa ini menandakan berakhirnya tantangan di gua iblis yang jahat. Li Luo menyingkirkan pedang naga gajah dan menghela napas berat. Akhirnya semuanya berakhir. Setelah berada di faksi Taring Naga selama sekitar 1 tahun, masa tinggal Li Luo di 20 Panji telah mencapai akhir yang bermanfaat. Dia juga meningkat pesat di sini. Ketika dia pertama kali tiba, dia baru berada di awal tahap Jenderal Iblis Bumi. Sekarang dia berada di tingkat 5 Mutiara. Jika dia masih di perguruan tinggi Astral Sage, dia akan memenuhi syarat untuk menantang 7 pilar astral. Dalam hal tingkat akademis, dia akan berada di Aula Bintang 3. Jika dia memasuki Aula Bintang 3 sebagai Mutiara 5, dia pasti akan ditakuti sebagai iblis di perguruan tinggi Astral Sage. Sekarang sudah jelas bahwa tinggal di faksi Taring Naga yang kaya sumber daya jauh lebih baik daripada melakukannya di benua ilahi luar. Saat pikiran Li Luo berpacu, ruang berubah. Ketika penglihatannya menjadi jernih, dia sudah berada di luar gua iblis jahat. Li Luo bisa tatapan penuh penghormatan yang tak terhitung banyaknya menatap lurus dari seluruh sisi. Mereka termasuk dalam 3 Panji lain dari faksi Taring Naga. Setelah secara pribadi menyaksikan pertemuan antara Li Luo dan leluhur Li Jun, semua anggota terpesona. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang tidak yakin tentang Li Luo. Mereka sangat bangga pada Li Luo meskipun bukan anggota Panji Neter Hijau, karena mereka semua adalah bagian dari faksi Taring Naga. Selanjutnya, siapa yang dapat mengatakan bahwa faksi Taring Naga ini lebih rendah daripada faksi Darah Naga? Ketiga Panji itu semuanya berseri-seri ke arah sosok agung yang memimpin Panji Neter Hijau dengan penuh rasa hormat di mata mereka. Salam Kepala Naga, salam Panji Hijau Neter. Sebuah suara yang dipanggil sebelum diikuti oleh banyak suara lainnya, akhirnya menyatu menjadi hiruk-pikuk parau yang menggema dari pintu masuk gua iblis jahat di seluruh pegunungan Taring Naga. Titik 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 titik. Di atas gunung Taring Naga, berbagai aula master juga mendengar sorak-sorai dari jauh. Li Qingpeng, Li Jinpan, dan yang lainnya tersenyum dan memberi selamat kepada Li Jingze. Selamat, ayah faksi Taring Naga telah menghasilkan naga tersembunyi lainnya yang tiada taranya. Aula master lainnya juga mengucapkan selamat. Penampilan Li Luo hari ini memang membuktikan bahwa dia layak disebut sebagai naga tersembunyi yang tiada taraf. Senyuman muncul di wajah tua Li Jingze yang dingin dan serius. Dia berdiri, mengarahkannya ke puncak iblis yang jahat dari jauh. Kali ini, aku tidak akan membiarkan bahaya apapun menimpa naga tersembunyi dari faksi Taring Naga. Dalam waktu beberapa hari, berita tentang Li Luo yang memimpin Panji Hijau Neter untuk membersihkan seluruh gua iblis jahat menyebar ke setiap kota yang termasuk dalam garis darah Kaisar Surgawi Li. Biasanya, menyelesaikan gua iblis jahat bukanlah sebuah pencapaian istimewa. Generasi baru dari 20 Panji muncul setiap beberapa tahun, dan ini dianggap sebagai tempat pelatihan bagi generasi muda.
Dibandingkan dengan 5 pasukan penjaga naga surgawi, 20 panji tidak terlalu sering menarik perhatian publik. Namun, kali ini berbeda. Panji Neter Hijau yang dipimpin oleh Li Luo telah mencetak rekor baru. Yang lebih mengejutkan lagi, dia telah menemukan sosok avatar dari leluhur, Kaisar Surgawi Li. Itu adalah ahli Kaisar Surgawi. Itu adalah eksistensi yang membuat para adipati ketakutan, hanya bisa menyaksikannya dengan kagum. Itu adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa sembah jika mereka mau, apalagi menyaksikan penampilan aslinya. Selain itu, Li Luo tidak hanya bertemu dengan leluhur, dia juga berhasil melewati ujiannya. Tidak diragukan lagi, prestasinya telah meninggalkan kesan, dan pencapaiannya di masa depan pasti beragam. Beberapa adipati dari garis darah Kaisar Surgawi Li sebelumnya menganggap pencapaian Li Luo sebagai hal yang sepele, tetapi mereka harus melihatnya lagi sekarang. Tentu saja, yang terpenting bukanlah kekuatannya, melainkan potensinya. Mereka harus menilai kembali Aula Neter Hijau setelah penampilannya. Bagaimanapun juga, Gunung Taring Naga telah menyatakan bahwa Li Luo adalah perwakilan dari Aula Master. Posisi Master Aula utama dibiarkan kosong sejak Li Taixuan pergi bertahun-tahun yang lalu. Mereka telah kehilangan pilar yang kuat, dan pengaruh Aula Neter Hijau telah menurun drastis sejak saat itu. Hasilnya, banyak manfaat Aula yang dengan rakus diserap oleh Aula Cahaya Emas. Aula Cahaya Emas bahkan telah mendominasi Aula Neter Hijau untuk menjadi nomor 1 di faksi Taring Naga. Yang paling penting, kepala faksi Li Jingze tidak mengajukan keberatan apapun terhadapnya. Dia bahkan telah memberikan lebih banyak kesempatan kepada Aula Cahaya Emas dalam beberapa kesempatan. Hal ini menyebabkan Aula Cahaya Emas merajalela. Aula Roh Ungu dan Aula Awan Merah berada dalam situasi yang sedikit lebih baik karena mereka memiliki Li Qingpeng dan Li Jinpan sebagai pemimpin mereka. Namun Aula Neter Hijau tidak memiliki Aula Master yang memperjuangkan kebutuhan mereka, jadi mereka tidak bisa menghentikan Aula Cahaya Emas untuk mengeksploitasi mereka. Akibatnya, banyak penguasa kota yang berada di bawah Aula Neter Hijau telah diburu oleh Aula Cahaya Emas. Hal ini menyebabkan Aula Neter Hijau menurun lebih cepat. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan pendukung mutlak Li Taixuan pun mulai goyah. Lagi pula, penantian bertahun-tahun pada akhirnya akan memadamkan api harapan seseorang. Kedatangan Li Luo di benua ilahi bagian dalam telah menghidupkan kembali keyakinan kelompok ini. Hal ini memunculkan kemungkinan kembalinya Li Taixuan. Sayangnya, belum ada kabar tentang Li Taixuan, bahkan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Untungnya, putranya luar biasa. Keajaiban tercipta dengan kembalinya dia, dan dia bahkan mewakili Aula Master utama untuk sementara. Meskipun Aula Master Mutiara Surgawi terdengar seperti lelucon, itu adalah sinyal Li Jingze kepada yang lain. Dengan hasil luar biasa dalam menyelesaikan Gua Iblis Jahat, banyak yang mulai melihat kemiripannya dengan ayahnya lebih dari sekadar penampilan. Mungkin Li Luo benar-benar mampu mengikuti jejak ayahnya. Dan mungkin dia bahkan bisa melebihi ayahnya. Di gedung administrasi kecil, Li Luo sedang duduk bersila dengan berkas di depannya. Perayaan Panji Neter Hijau telah diadakan satu demi satu selama 2 hari terakhir. Dia tidak bisa menolaknya dan akhirnya menghadiri semuanya dengan sukarela. Bagaimanapun, pencapaian ini juga menandai berakhirnya pelatihannya dengan Panji Neter Hijau. 8.000 anggota Panji pada akhirnya akan berpisah, dan yang menonjol akan bergabung dengan penjaga Taring Naga setelah beberapa kali ujian penyaringan. Sementara itu, sebagian besar sisanya akan dikerahkan dan ditempatkan di berbagai wilayah faksi Taring Naga untuk melanjutkan pelatihan mereka. Dalam beberapa hal, Li Luo telah meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang ini. Dikatakan bahwa banyak penguasa kota di faksi Taring Naga yang masih mendukung Panji Neter Hijau dulunya adalah anggota Panji Neter Hijau yang dipimpin oleh ayahnya. Orang-orang ini sangat setia. Di masa depan, mereka akan menjadi kekuatan yang besar setelah dia dewasa. Kurasa itu kurang lebih untuk urusan faksi Taring Naga, bisik Li Luo pada dirinya sendiri. Panji Neter Hijau telah lulus. Dalam keadaan normal, dia akan memiliki sedikit waktu luang sebelum memasuki penjaga Taring Naga. Namun, ada hal penting yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Sepertinya masuknya dia ke dalam penjaga Taring Naga harus ditunda. Li Luo mengeluarkan pena dan kertas dan mulai merencanakan perjalanannya ke perguruan tinggi kuno asal surgawi. Pertama, yang paling penting, dia harus mengirimkan teratai hati suci 9 tanda kepada Jiang Qinghe. Jika memungkinkan, dia ingin bertemu dengannya secara pribadi. Kedua,
Ada permintaan dari wakil kepala sekolah Susin. Mengenai perguruan tinggi Astral Sage yang telah dihancurkan dan pohon kekuatan resonansi telah dirusak. Sebenarnya, perguruan tinggi Astral Sage telah kehilangan gelar perguruan tinggi Sagenya. Namun, segalanya tidak sesederhana itu. Mereka telah kehilangan akses terhadap sumber daya kultivasi yang disalurkan oleh Federasi Akademik setiap tahun. Ini merupakan dukungan luar biasa yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perguruan tinggi manapun. Dengan demikian, perguruan tinggi Astral Sage tidak akan mampu membesarkan siswa sebanyak itu. Ini akan memperburuk keadaan, mengingat mereka praktis berada dalam reruntuhan. Jika mereka ingin mempertahankan guru dan muridnya serta mempersiapkan diri untuk membalas dendam di masa depan, mereka memerlukan sumber daya kultivasi ini. Jika tidak, jika orang-orangnya kehilangan harapan, perguruan tinggi tersebut mungkin hanya akan menjadi kenangan singkat. Li Luo berterima kasih kepada perguruan tinggi Astral Sage. Ketika keluarga Luolan berada dalam masalah, berkat perlindungan dan pengajaran perguruan tinggi, Jiang Qinghe dan dia dapat tumbuh dengan aman dan memperoleh kesempatan untuk membela diri. Oleh karena itu, dia tidak akan berdiam diri dan menyaksikan kejatuhan mereka. Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan membantu. Hal ketiga adalah serum kultivasi ilahi, obat ilahi yang memungkinkan Li Luo mencapai resonansi tingkat 9. Namun, masih diperlukan sesuatu dukungan dengan kekuatan hidup kuno dan kuat untuk diselesaikan. Pohon kekuatan resonansi kuno di perguruan tinggi kuno asal surgawi mungkin bisa memenuhi kriteria ini. Terakhir, jika memungkinkan, Li Luo berharap dia bisa menyelesaikan kanon spanduk surgawi tiga naga. Kanon spanduk surgawi tiga naga yang telah selesai akan menjadi seni adipati tingkat takdir yang maha kuasa. Ini adalah seni kelas atas bahkan di antara berbagai seni adipati yang dimiliki oleh setiap kekuatan kaisar surgawi. Spanduk naga hitam sungai bawah tanah telah mencapai alam kesempurnaan agung, dan jika dia bisa mempelajari dua panji lainnya selain itu akan sangat berguna. Formasi pedang taring naga resonansi segudang adalah seni adipati transenden embrionik. Hasilnya, perkiraan kekuatannya setara dengan seni adipati tingkat takdir. Namun, ia memiliki potensi yang besar, dan mungkin memiliki potensi untuk berubah menjadi seni adipati transenden di masa depan. Seni adipati tingkat takdir, seperti namanya, dapat mengubah takdir seseorang. Itu adalah seni yang kuat yang tidak dapat dikalahkan melawan mereka yang berada pada tingkat kultivasi yang sama dan memungkinkan seseorang untuk mengalahkan lawan di tingkat yang lebih tinggi. Karena Li Luo memiliki ketertarikan yang diperlukan untuk kanon spanduk surgawi tiga naga, dia secara alami ingin mengembangkannya. Dia diam-diam melihat tugas yang dia tulis di kertas. Tidak satupun dari mereka yang sederhana sama sekali. Karena itu, sepertinya kunjungannya ke perguruan tinggi kuno asal surgawi akan memakan waktu cukup lama. Untungnya, fondasi perguruan kuno asal surgawi sangat dalam, bahkan bisa lebih besar daripada beberapa kekuatan kaisar surgawi. Li Luo mungkin juga memiliki kesempatan untuk menerobos tingkat resonansi surgawi di sana. Li Luo memikirkannya dan mengambil keputusan. Ayo berangkat besok. Namun, dia harus mengunjungi Li Jingze sebelum keberangkatannya. Teratai hati suci 9 tanda masih bersamanya. Tanpa membuang waktu, Li Luo meninggalkan gedung dan berjalan menuju Gunung Taring Naga. Di hutan bambu, di belakang gunung-gunung Taring Naga, Li Jingze telah menyiapkan makanan sederhana dan anggur untuk dirinya sendiri ketika Li Luo tiba. Ayo, ke sini. Li Jingze tersenyum lembut saat dia melihat pemuda itu masuk. Dia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kristal seukuran ibu jari mendarat di atas meja batu. Di dalam kristal itu ada teratai yang diukir dengan tanda kuno dan mistis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sepertinya ada segel pada kristal itu. Gelombang energi dari teratai hati suci 9 tanda telah sepenuhnya tersembunyi. Aku telah memasang segel pada teratai hati suci 9 tanda untuk menghentikan siapapun merasakannya. Ini adalah harta langka yang banyak adipati kelas atas rela mati mendapatkannya. Jika seseorang mengetahui bahwa anak sepertimu sedang memegangnya, jika kamu mengungkapkannya, mereka pasti akan mengawasimu dengan cermat. Dengan godaan yang begitu besar, aku khawatir bahkan nama garis darah Kaisar Surgawi Li tidak akan mampu menghentikan mereka, Li Jingze memperingatkan. Jika kamu cukup malang untuk bertemu dengan musuh yang tidak bisa kamu tangani, kamu boleh menyerahkan ini kepada mereka. Segel di atasnya hanya bisa dibuka oleh seorang raja. Aku akan bisa merasakannya ketika itu terjadi. Saat kamu berangkat, ingatlah selalu, bahwa hidupmu adalah hal yang paling penting.
Li Luo merasa tersentuh saat mendengarkan semua nasihat Li Jingze. Dia kemudian menerima kristal itu dengan hati-hati. Terima kasih, kakek. Li Jingze memberi isyarat agar Li Luo duduk dan menikmati makanannya juga. Penampilanmu di gua iblis jahat tidak buruk. Kamu telah membuat ayahmu dan aku bangga. Li Luo tertawa naif. Pil benih naga sejati sangat berharga. Terlepas dari kegunaannya yang jelas, pil ini memiliki arti yang jauh lebih besar karena kamu dapat menggunakannya untuk membiasakan diri dengan kekuatan benih suci. Di masa depan, kamu mungkin dapat memperkuat kecocokanmu dengan benih suci naga, Li Jingze menjelaskan dengan tenang. Benih suci naga, jantung Li Luo berdetak kencang. Pil benih naga sejati yang meminjam kekuatan benih suci sudah sangat dahsyat. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya benih suci naga yang legendaris itu. Li Jingze tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Dia mengeluarkan gelang merah tua dan berkata, aku akan mengembalikan serigala surgawi ekor 3 padamu. Aku sudah mengobati semua lukanya dari pertarungan sebelumnya. Serigala kecil itu juga cukup beruntung. Mengingat kesetiaannya padamu, aku telah memberikan sedikit kesempatan, dan jika berhasil, kekuatan yang cukup beruntung, dan garis keturunannya akan meningkat pesat. Li Luo segera menerima gelang itu sambil mendengarkan. Seutas kekuatan resonansinya mengalir ke dalamnya, lalu dia mengamati ke dalam dan mengejutkan. Alih-alih surgawi serigala ekor 3, dia hanya menemukan kolam darah raksasa. Itu ditutupi oleh rune misterius yang berdenyut dengan gelombang energi samar. Kolam darah tampak berubah menjadi ilusi dari waktu ke waktu, dan Li Luo dapat melihat serigala sedang tidur di dalamnya. Tampaknya serigala surgawi ekor 3 telah menerima cukup banyak keuntungan dari Li Jingze. Kekuatannya pasti akan meningkat ketika terbangun. Terima kasih, kakek. Li Luo sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tulus. Dia tahu bahwa Li Jingze telah membantu serigala surgawi ekor 3 untuk memberikan satu bentuk perlindungan lagi ketika dia bepergian. Li Jingze mengulurkan tangannya dan berkata, perguruan tinggi kuno asal surgawi terletak di wilayah barat benua ilahi asal surgawi. Itu jauh dari kekuatan kaisar surgawi seperti kita. Pada saat yang sama, beberapa kekuatan kuat berada di sana, jadi kamu harus berhati-hati. Aku akan meminta seseorang untuk mengawalmu untuk meminimalkan masalah. Pokoknya, kembalilah secepat mungkin setelah kamu selesai. Aku masih membutuhkanmu untuk memimpin penjaga taring naga. Aku hanya bisa merasakan aman jika kamu masuk dalam faksi taring naga. Ingat, apapun yang bisa kamu temukan di tempat lain, faksi taring naga juga akan menyediakannya untukmu. Mendengarkan omelan Li Jingze yang jarang terjadi, Li Luo merasakan kehangatan. Dia mengisi cangkir kakeknya dengan anggur sambil mengangguk dengan kehangatan di hatinya. Baiklah, kakek. Di bawah pengaturan yang dibuat oleh Li Jingze, Li Luo diam-diam meninggalkan pegunungan taring naga keesokan harinya. Tak seorang pun selain kepala faksi yang diberitahu tentang ketidakhadirannya. Untuk merahasiakan keberangkatannya, Li Luo tidak menaiki kapal terbang kepala naga yang mewah dan menarik perhatian, melainkan memilih kapal terbang biasa. Dua adipati yang tabah dan pendiam menemaninya di bawah arah Li Jingze untuk bertindak sebagai pengawalnya dan mengantarkannya ke perguruan tinggi kuno asal surgawi. Secara jelas, Li Jingze tidak menyia-nyiakan biaya untuk perjalanan ini. Li Luo baru-baru ini menimbulkan kehebohan. Tidak hanya muncul di gua resonansi spiritual yang luar biasa, dia juga berhasil melewati tantangan leluhur. Pencapaian ini secara alami menyebabkan dia memasuki pemandangan berbagai kekuatan ilahi benua asal surgawi. Oleh karena itu, kerahasiaan dan sikap tidak menonjolkan diri harus dijaga agar rencana tindakan Li Luo tidak mudah diketahui oleh pihak luar. Sebuah kapal terbang yang berbahan bakar energi alam duniawi terbang melintasi langit biru tanpa tergesa-gesa. Siluet kapal serupa lainnya terlihat di awan jauh. Li Luo duduk di kabin kapal terbang, menenggak energi alam duniawi dan berkultivasi dengan mata tertutup. 4 mutiara surgawi mengorbit seperti bintang di belakangnya, menyerap energi alam duniawi dengan kecepatan yang mencengangkan dan menyalurkannya ke dalam tubuh Li Luo. Di sebelah mutiara surgawi keempat ada bola redup. Tampaknya mutiara surgawi baru mulai terbentuk di dalam bola cahaya. Itu adalah mutiara surgawi kelima milik Li Luo. Salah satu hasil dari pertarungan hebat dengan leluhur adalah kekuatan Li Luo sekali lagi disempurnakan. Dia sekarang hanya selangkah lagi dari tingkat 5 mutiara. Setelah berkultivasi seperti ini selama 1 jam, mutiara surgawi yang bersinar di belakang Li Luo mulai meredup secara bertahap sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang kembali ke tubuhnya.
Li Luo membuka matanya. Dia memeriksa kekuatan resonansi dalam tubuhnya dan berkata pada dirinya sendiri, kalau terus begini, aku mungkin bisa benar-benar menembus tingkat 5 mutiara saat aku tiba di perguruan tinggi kuno asal surgawi. Jika dia masih di perguruan tinggi Astral Sage, dia akan setara dengan elit teratas di Aula Bintang 4 dan bahkan mungkin mampu bersaing untuk posisi 7 pilar astral. Namun perguruan tinggi kuno asal surgawi bahkan lebih bergengsi. Dia memperkirakan bahwa seorang siswa di puncak Aula Bintang 4 mungkin berada di tingkat resonansi surgawi kecil. Jika dibandingkan seperti ini, kesenjangan antara perguruan tinggi Sage dan perguruan tinggi kuno sangat terlihat jelas. Seiring bertambahnya usia, Li Luo saat ini hanya berada di Aula Bintang 2. Tetap saja, siswa tingkat mutiara surgawi dengan 5 mutiara di Aula Bintang 2 akan menjadi sesuatu yang tidak biasa bahkan di perguruan tinggi kuno kan. Tetapi dikatakan bahwa kesenjangan sebenarnya antara perguruan tinggi kuno dan perguruan tinggi Sage bukanlah di Aula Bintang 4, tetapi Aula Peng Hinwi. Disinilah letak hati dan jiwa sebenarnya dari setiap perguruan tinggi kuno Mor. Siswa yang dapat memasuki Aula Peng Hinwi dikenal sebagai bibit Peng Hinwi, dan kemungkinan mereka memasuki tahap adipati di masa depan jauh lebih tinggi daripada siswa lainnya. Oleh karena itu, setiap siswa Aula Peng Hinwi adalah seorang jenius sehingga perguruan tinggi kuno akan menginvestasikan sumber daya dan harapan yang tak terhitung jumlahnya. Li Luo penasaran dengan topik ini dan ingin melihat sendiri apa yang istimewa dari para siswa Aula Peng Hinwi selama perjalanan ke perguruan tinggi kuno asal surgawi ini. Menggunakan pikirannya, Li Luo memanggil sebuah buku tebal yang terbuat dari kertas kulit binatang yang sudah menguning dan membukanya. Itu adalah peta benua surgawi asal surgawi yang sangat luas dan terperinci sehingga jumlah informasi di dalamnya dapat menyebabkan mata pembacanya perih. Benua surgawi asal surgawi sangat luas di luar imajinasi, dan 4 garis keturunan utama kaisar surgawi masing-masing menempati wilayah luas mereka sendiri di dalam benua inti surgawi pusat. Jumlah gabungan kota dan populasi di bawah komando mereka sama banyaknya dengan bintang. Dalam istilah awam, setiap garis keturunan adalah kerajaan besarnya sendiri. Benua inti surgawi pusat adalah landmark utama benua surgawi asal surgawi, dan diperintah oleh 4 kekuatan kaisar surgawi. Namun, benua surgawi asal surgawi tidak hanya terdiri dari benua inti surgawi pusat. Selain wilayah tengah yang sangat besar, terdapat juga berbagai wilayah luar yang sama luas dan menakjubkannya, penuh dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya baik kecil maupun besar. Perguruan tinggi kuno asal surgawi sangat dihormati di wilayah barat benua surgawi asal surgawi. Perguruan tinggi ini telah berdiri di sini hampir sepanjang sejarah dan memiliki begitu banyak prestise yang tidak perlu dipertanyakan lagi sehingga bahkan 4 garis keturunan kaisar surgawi pun mengalami kesulitan untuk memperluas pengaruh mereka ke wilayah tersebut. Untungnya, perguruan tinggi kuno asal surgawi adalah pihak yang netral dan tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan, hanya secara diam-diam membina murid-muridnya dan tanpa henti melenyapkan monster. Selain perguruan tinggi kuno asal surgawi di wilayah barat, terdapat juga banyak kerajaan dan sekte besar. Tak satu pun dari kekuatan-kekuatan itu yang lemah, dan beberapa kekuatan teratas memiliki kekuatan tingkat raja. Li Luo dengan cermat mempelajari dan mengingat informasi dari banyak kekuatan di wilayah barat. Dia harus berhati-hati meskipun mendapat dukungan dari garis darah kaisar surgawi Li. Jarak yang harus ditempuh masih sangat jauh. Li Luo menatap rute antara garis darah kaisar surgawi Li dan perguruan tinggi kuno asal surgawi di peta. Meskipun mereka memiliki kapal terbang dan juga akan menggunakan arai teleportasi dari beberapa kota di sepanjang perjalanan, masih membutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk tiba di perguruan tinggi kuno asal surgawi. Dia menghela nafas, menggulung petanya, dan mengeluarkan buku lain. Yang ini berwarna emas, bentuknya indah, dan memiliki 3 karakter kuno di atasnya. Catatan asal surgawi. Ini adalah daftar besar yang ditulis oleh Bank Naga Emas yang berisi sejumlah besar informasi tentang benua surgawi asal surgawi. Buku ini dicari oleh banyak orang, mulai dari adipati hingga para iblis bumi, karena mereka semua tertarik dengan informasi terbaru dalam daftar tersebut. Karena jika nama seseorang muncul di catatan asal surgawi berarti reputasi seseorang meningkat di benua surgawi asal surgawi. Li Luo membuka catatan asal surgawi dan langsung membuka kronik Empyrean. Dengan cepat memindai, dia mengenali beberapa nama yang dikenalnya. Peri air, Qin Yi, adalah nama yang paling mencolok, dan deskripsinya di dalamnya juga sangat memesona. Pada saat yang sama, nama Zhao Zhenjiang juga hadir,
meski tidak banyak yang ditulis tentangnya. Sebagian besar nadanya menggambarkan resonansi kelas 9 yang lebih rendah, yang mungkin merupakan satu-satunya alasan mengapa dia ada dalam daftar. Setelah membaca sekilas dengan kasar, Li Luo membuka halaman terbaru, dan matanya membeku. Di sana, dia melihat nama yang sangat familiar. Li Luo, garis darah Kaisar Surgawi Li. Cucu dari Li Jingze, kepala faksi dari faksi Taring Naga. Putra Li Taixuan dan Tan Thailand. Memiliki resonansi rangkap 3, menampilkan bakat yang tak tertandingi di gua resonansi spiritual, mengirim Tian Miao dan melukai Zhao Yan dengan parah meskipun hanya berupa 3 mutiara. Memanfaatkan kekuatan makhluk roh besar untuk membunuh iblis sejati yang telah menyusup ke gua resonansi spiritual. Diduga bertemu dengan raja dari Institut Pembalikan Asal dan Hidup untuk menceritakan kisah tersebut. Setelah kembali dari gua resonansi spiritual, dia memimpin Panji Neter Hijau untuk memecahkan rekor pembersihan gua iblis yang jahat yang ditinggalkan oleh Li Taixuan. Saat melakukannya, dia menantang dan pada akhirnya mengatasi salah satu kehendak Kaisar Surgawi Li Jun di lapisan 72. Pria ini berasal dari benua ilahi luar yang kekurangan sumber daya, namun dia mampu mengungguli banyak jenius muda yang mengetahui rahasia sumber daya alam, benua surgawi bagian dalam, menunjukkan potensi yang menakutkan dan dorongan yang tak tertandingi. Mungkin di masa depan dia akan meniru ayahnya dan menjadi bayangan di hati banyak kebanggaan surgawi dari generasi yang sama. Li Luo diam-diam selesai membaca tentang pencapaiannya yang luar biasa. Bagian yang didedikasikan untuknya sangat tebal, lebih tebal daripada bagian Zhao Zhenjiang dan bahkan Qin Yi. Bahkan agak terlalu tebal, terutama kalimat terakhir, evaluasi. Li Luo bisa mati karena pujian. Li Luo tahu bahwa jika orang biasa dihadapkan pada paragraf yang mengevaluasi mereka di Kronik Empyrean, mereka pasti akan bangga dan jatuh ke dalam perangkap rasa berpuas diri. Berasal dari benua ilahi luar yang kekurangan sumber daya, namun ia mampu mengungguli banyak jenius muda yang mengetahui rahasia sumber daya benua ilahi dalam. Bukankah ini menyiratkan bahwa para jenius di benua ilahi bagian dalam semuanya adalah sampah? Bagaimana hal ini mempengaruhi kebanggaan terhadap talenta generasinya? Kata-kata yang berlebihan dan bombastis ini pasti akan menjadikan Li Luo orang terbaik di benua surgawi asal surgawi, namun hal itu juga akan menjadikannya sasaran utama kebencian dan kecemburuan. Ada orang-orang di Bank Naga Emas yang mempunyai niat buruk terhadapku, renung Li Luo sambil menyimpan catatan asal surgawi. Apakah itu Mu Yao? Li Luo teringat Mu Yao, yang rencananya telah dia hancurkan di gua resonansi spiritual. Kakek orang itu adalah tetua agung dari markas besar Bank Naga Emas di benua surgawi asal surgawi, jadi dia memiliki pengaruh yang tak terbayangkan. Jika ada instruksi rahasia darinya, maka orang yang menulis catatan asal surgawi tentu saja tidak akan berani menolak. Tatapan Li Luo tenang, dan dia tersenyum tipis. Kematian karena pujian yang tertulis di sini hanya akan memengaruhi seseorang yang menjunjung tinggi dirinya sendiri, tetapi bagi Li Luo, pujian ini hanyalah kata-kata kosong yang besar. 10 hari kemudian, kapal terbang yang ditumpangi Li Luo akhirnya tiba di sisi barat benua surgawi asal surgawi. Mutiara surgawi kelimanya telah berhasil terkondensasi selama perjalanan. Setelah bergegas selama beberapa hari, Li Luo bergegas melintasi daerah itu dan tiba di tujuannya. Dia berdiri di depan kapal sambil melihat ke kejauhan, matanya penuh keterkejutan. Deretan gunung tak berujung dengan puncak terjal berdiri tegak di hadapannya, diselimuti awan dan kabut. Dari waktu ke waktu, dia melihat bayangan binatang buas besar saat mereka menelan energi alam duniawi yang padat di daerah tersebut. Namun, bukan itu yang menarik perhatiannya. Jauh di dalam pegunungan berdiri sebuah pohon kuno yang membentang di cakrawala. Itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Pohon kuno itu tampak aneh, dengan cabang-cabang yang menjulur keluar seperti naga kayu raksasa, menyelimuti segalanya sejauh ribuan mil. Cabang-cabangnya berbentuk seperti bunga teratai. Tepat di pusat organisme raksasa itu, batang pohon itu dikelilingi oleh jaringan dedaunan lebat yang membuatnya tampak seperti kuncup. Skala pohon itu sangat besar, memanjang hingga ke awan di atas. Pegunungan di sekitarnya benar-benar menakjubkan, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pohon kuno Mor. Sejumlah besar energi alam duniawi yang terkondensasi berkumpul di sekitar pohon. Itu sangat tebal sehingga kabut energi melayang di sekitarnya. Kepadatan energinya jauh lebih tinggi daripada pegunungan Taring Naga. Pohon kekuatan resonansi. Li Luo menatap ke arah pohon kuno raksasa yang dapat dengan mudah dia identifikasi dengan sekilas. Di masa lalu,
dia berpikir bahwa pohon kekuatan resonansi di perguruan astral Sage dianggap sangat besar. Ia mampu melindungi seluruh kampus di bawah naungannya. Namun, pohon kekuatan resonansi di depannya berada pada level yang benar-benar baru. Meskipun melihat dari kejauhan, Liluo dapat melihat bangunan yang tak terhitung jumlahnya di pohon kekuatan resonansi yang sepertinya merupakan tempat belajar. Bangunan-bangunan itu berdiri tegak seperti gedung pencakar langit yang dibangun di atas dahan-dahan pohon. Sebaliknya, pohon kekuatan resonansi di kampus Astral Sage ditanam di halaman kampus. Sementara itu, perguruan tinggi kuno asal surgawi dibangun di atas pohon kekuatan resonansi itu sendiri. Mereka berada pada skala yang sangat berbeda. Ini pasti salah satu pohon induk kekuatan resonansi, tebak Liluo dalam hatinya. Keberadaannya tampaknya merupakan keajaiban tersendiri. Pada titik ini, kapal terus melanjutkan perjalanannya. Setelah 2 jam lagi, mereka akhirnya mendekati perguruan tinggi kuno asal surgawi. Ada beberapa kota di daerah sekitarnya. Semuanya cukup besar, dan udaranya ramai dengan kapal-kapal terbang yang masuk dan keluar ke segala arah. Kapal Liluo mendarat di bagian paling bawah dari pohon kekuatan resonansi. Saat melangkah keluar, dia mendapati dirinya berada di depan gerbang yang megah. Gelombang energi berbahaya dapat dirasakan dari lapisan pertahanan yang dipasang di atasnya. Lokasi ini dikenal sebagai Gerbang Langit, pintu masuk utama ke perguruan tinggi kuno asal surgawi. Itu adalah satu-satunya cara bagi orang luar untuk masuk perguruan tinggi. Jika mereka mencoba masuk dari samping, mereka akan diserang oleh pertahanan. Tuan muda ketiga, kami akan mampir ke kota-kota di luar dan menunggumu di sana. Jika ada kebutuhan, putuskan saja taring naga komunikasinya. Kami akan dapat merasakannya dan bergegas ke sana, salah satu dari 2 adipati yang telah mengantar, kata Liluo. Tidaklah sopan bagi para adipati dari kekuatan lain untuk berkeliaran di sekitar perguruan kuno asal surgawi itu sendiri. Karena itu, mereka tidak dapat mengikuti Liluo sepenuhnya. Terima kasih atas kerja kerasmu, senior. Liluo mengangguk dan tersenyum. Bukan apa-apa, harap lebih berhati-hati, karena kita jauh dari garis keturunan, Tuan muda ketiga, jawab adipati yang lain sambil tersenyum. Duo itu kemudian berbalik dan pergi. Liluo memperhatikan mereka pergi sebelum berjalan ke gerbang langit. Seorang penjaga dari gerbang berjalan untuk memeriksa identitas dan tujuan kunjungannya. Saya Liluo. Saya datang mengunjungi 2 temanku, Jiang Wanyu dari Aula Bintang 3 dan Zhong Sa dari Aula Bintang 4. Mohon informasikan kepada mereka bahwa aku ada di sini, kata Liluo. Dia bukan murid dari perguruan tinggi kuno asal surgawi, jadi dia memerlukan panduan untuk memasuki kampus. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia memilih untuk menjalin hubungan baik dengan Zhong Sa dan Jiang Wanyu di Gua Resonansi Spiritual. Lagi pula, dia tidak mungkin menghampiri para penjaga dan mengatakan bahwa dia ingin segera bertemu dengan wakil kepala sekolah Lan Lingxi. Penjaga itu mungkin akan mengabaikannya dan bahkan mungkin mengusirnya. Terlebih lagi, dia tidak tahu seperti apa Lan Lingxi. Apakah individu tersebut mudah didekati? Hubungan apa yang merekitaliki dengan kepala sekolah Pang? Ini semua informasi yang harus dia kumpulkan. Siswa seperti Jiang Wanyu dan Zhong Sa akan menjadi titik awal yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Penjaga itu menjawab dengan sopan dan tidak menunjukkan kesombongan dalam bentuk apapun. Dia mengangguk sebagai tanda terima sebelum berjalan untuk menyampaikan pesan itu dan seterusnya. Beberapa saat kemudian, kami sudah meneruskan pesan Anda. Jika mereka bersedia bertemu dengan Anda, mereka akan tiba di sini sekitar 1 jam lagi. Perguruan tinggi kuno asal surgawi sangatlah besar dan jelas memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan perjalanan bolak-balik. Terima kasih, kata Liluo sebelum dia menunggu dengan sabar. Selama penantiannya, dia memperhatikan beberapa kelompok mahasiswa berseragam perguruan tinggi lain lewat. Kelompok-kelompok ini terdiri dari setidaknya 10 anggota, dan masing-masing dipimpin oleh seorang guru yang berkuasa. Ketika mereka tiba, mereka semua memandangi pohon kekuatan resonansi yang menjulang tinggi dengan rasa kagum dan penuh takjub. Sepertinya mereka dari perguruan tinggi lain. Apakah mereka di sini untuk semacam pertukaran? Liluo berpikir dengan rasa ingin tahu. Setelah 1 jam menunggu dengan sabar, suara tawa hangat terdengar dari jauh. Hahaha, saudara Liluo, kamu benar-benar datang ke perguruan tinggi kuno asal surgawi. Liluo berbalik dan melihat karpet terbang berwarna hijau giok datang dari langit yang jauh. Yang menungganginya tidak lain adalah Zhong Sa dan Jiang Wanyu.
Saat karpet terbang semakin dekat, dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah daun hijau giok yang panjangnya puluhan kaki. Ada energi khusus yang beredar melaluinya yang kemungkinan besar merupakan sumber kekuatannya. Daun-daun tersebut telah dipetik langsung dari pohon kekuatan resonansi. Setelah beberapa penyempurnaan khusus, mereka diubah menjadi moda transportasi utama bagi para siswa di perguruan tinggi kuno asal surgawi. Li Luo menghampiri mereka sambil tersenyum. Yah, aku sudah memberitahumu bahwa aku perlu mengunjungi perguruan tinggi kuno asal surgawi untuk mengurus sesuatu. Jadi, aku pergi ke sini untuk mengunjungi kalian berdua. Zongsa bersikap sangat ramah saat dia menjawab dengan senyum cerah, terima kasih telah menjaga kami di gua resonansi spiritual, saudara Li Luo. Sekarang kamu sudah berada di kampus kami pasti akan membalas budi. Jiang Wanyu menatap Li Luo dengan mata indahnya. Bibir merahnya sedikit terangkat saat dia berkata, merupakan kehormatan bagi kami untuk menjadi tuan rumah bagi kepala naga Li Luo yang tak terkalahkan. Dia mengenakan seragam dari perguruan tinggi kuno asal surgawi. Seragam yang pas menonjolkan sosok indahnya dengan lekuk tubuh penuh. Rambut panjangnya diikat dan wajahnya yang menawan memiliki kesejukan tertentu yang menarik perhatian banyak orang. Saat dia mengobrol dengan Li Luo, sedikit sikap acuh tak acuh di wajahnya yang menawan menjadi lebih hangat, dan ini membuatnya tampak lebih menarik. Namun, Li Luo tidak terlalu memperhatikan semua ini. Saat dia mengobrol dengannya, dia mengerti bahwa berita tentang kronik Empyrean sudah mulai menyebar. Itu pasti ulah Mu Yao. Pria yang tidak tahu malu, kata Li Luo tanpa daya. Zongsa dan Jiang Wanyu tersenyum sebagai tanggapan. Mereka tahu tentang konflik antara Li Luo dan Mu Yao di gua resonansi spiritual. Mereka menduga bahwa beberapa kata dalam kronik Empyrean ditulis karena pengaruh Mu Yao. Meskipun dia memainkan trik yang tidak tahu malu, itu cukup efektif. Kronik Empyrean sangat populer di kampus kita, dan banyak siswa yang memperhatikannya. Setelah diberi gelar sebagai orang yang tak terkalahkan di antara teman-temanmu, kamu telah menarik perhatian dari banyak siswa di sini, kata Jiang Wanyu. Zongsa mengangguk. Saat kamu berada di garis darah Kaisar Surgawi Li, mungkin tidak apa-apa. Tapi sekarang kamu berada di sini di perguruan tinggi kuno asal surgawi, akan ada orang yang mencarimu. Sedikit peringatan terdengar dari kata-kata Zongsa. Li Luo menyeringai tetapi mengingatnya. Ada banyak orang jenius yang berharga di perguruan tinggi kuno asal surgawi, dan mereka semua sombong. Akan sulit baginya untuk menyesuaikan diri, mengingat latar belakangnya sebagai pewaris garis keturunan Kaisar Surgawi. Namun, itu tidak masalah. Dia tidak berencana untuk bergabung dengan perguruan tinggi kuno asal surgawi. Ayo pergi, saudara Li Luo. Aku akan mengantarmu berkeliling kampus sekarang. Jika ada yang kamu butuhkan nanti, kami akan membantumu menyampaikan pesannya, kata Zongsa. Kalau begitu, aku akan merepotkan kalian berdua. Li Luo mengangguk sambil mengikuti keduanya ke daun hijau giok. Daun itu terbang dengan mantap menuju batang utama pohon kekuatan resonansi. Sepanjang perjalanan, mereka melewati berbagai jalan lebar dan gedung-gedung tinggi. Zongsa dengan antusias menjelaskan perkembangan kampusnya kepada Li Luo. Li Luo mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, Senior Zongsa, aku memperhatikan banyak siswa dari perguruan tinggi lain. Oh, mereka adalah tim dari perguruan tinggi Sage di benua surgawi asal surgawi serta beberapa dari benua ilahi luar. Mereka di sini untuk berpartisipasi dalam evaluasi akademik 2 tahunan, jelas Zongsa. Evaluasi akademis. Ya, sejujurnya, ini hanya evaluasi untuk melihat berapa banyak sumber daya kultivasi yang akan dialokasikan ke perguruan tinggi lain. Biasanya, semakin tinggi nilai evaluasi seseorang, semakin banyak sumber daya yang akan dialokasikan. Oleh karena itu, ini sangat penting bagi perguruan tinggi Sage, kata Zongsa. Li Luo memahaminya dengan baik dan segera menghela nafas. Jika perguruan tinggi astral Sage tidak mengalami bencana itu, kemungkinan besar mereka juga akan berada di sini untuk melakukan evaluasi. Itu benar, saudara Li Luo. Kamu menyebutkan bahwa kamu berasal dari perguruan tinggi Sage di benua ilahi luar. Bisakah kamu memberitahu kami namanya? Zongsa tiba-tiba bertanya. Perguruan tinggi astral Sage dari kerajaan Xia, jawab Li Luo. Zongsa memikirkannya dan tersenyum. Alasan aku bertanya adalah karena aku kebetulan membantu menjadi tuan rumah tim dari perguruan tinggi Sage, jadi aku sudah berinteraksi dengan beberapa dari mereka. Ada perwakilan dari perguruan tinggi astral Sage,
Tapi itu hanya seorang mentor, aku tidak berpikir mereka di sini untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Li Luo terkejut ketika dia bertanya dengan tergesa-gesa, ada seorang mentor dari perguruan Astral Sage. Siapa itu? Siapa nama mereka? Zhong Sa menggaruk kepalanya. Itu mentor wanita, dan dia cukup cantik. Menurutku dia dipanggil, Chi-chan. Chi-chan. Li Luo membeku begitu nama familiar itu masuk ke gendang telinganya. Setelah beberapa napas, dia menatap Zhong Sa dengan mata terbelalak. Mentor dari perguruan tinggi Astral Sage bernama Chi-chan. Li Luo tidak pernah menyangka akan mendengar namanya di perguruan tinggi kuno asal surgawi. Zhong Sa dan Jiang Wanyu memperhatikan reaksi ekstremnya. Zhong Sa segera mengerti, jadi dia menjawab, benar, nama mentor itu adalah Chi-chan. Apakah kamu mengenalnya, saudara Li Luo? Li Luo menggelengkan kepalanya tak percaya dan tertawa. Mentor Chi-chan adalah mentor pasukanku di perguruan tinggi Astral Sage. Zhong Sa dan Jiang Wanyu akhirnya menyadari mengapa hal itu sangat mengejutkan Li Luo, benar-benar seperti bertemu teman lama di negeri asing. Tapi perguruan tinggi Astral Sage agak aneh, mereka hanya mengirimkan satu mentor untuk evaluasi. Bagaimana mereka akan berpartisipasi dalam evaluasi tanpa satu siswa pun? Jiang Wanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Luo terdiam sejenak. Perguruan tinggi Astral Sage berada dalam reruntuhan, pohon kekuatan resonansi rusak, bahkan kepala sekolah Pang telah menyegel dirinya sendiri untuk menunda invasi monster tahap raja. Pemberontakan Shen Jinxiao juga membawa kerugian besar bagi kampus. Dengan perguruan tinggi Astral Sage saat ini yang nyaris tidak berjuang untuk bertahan hidup, bagaimana mereka bisa memiliki sumber daya yang cukup untuk berpartisipasi dalam evaluasi? Tebakan terbaiknya adalah bahwa perguruan tinggi telah mengirimkan mentor Chi-chan sejauh ini bukan untuk evaluasi, tetapi untuk memohon lebih banyak sumber daya kepada perguruan tinggi Kunomor. Wakil kepala sekolah Susin awalnya meminta partisipasi Li Luo, tetapi dia tidak punya waktu untuk datang ke perguruan tinggi kuno asal surgawi selama setahun terakhir. Sepertinya wakil kepala sekolah Susin tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan terpaksa mengirim mentor Chi-chan ke sana. Sepertinya perguruan tinggi Astral Sage berada dalam kesulitan. Li Luo memikirkan banyak skenario di kepalanya sebelum berkata, perguruan tinggi Astral Sage tidak berjalan dengan baik sejak monster yang sangat kuat muncul dari Gua Umbra, menghancurkan pohon kekuatan resonansi. Zhong Sa dan Jiang Wanyu sama-sama terkejut mendengar kata-katanya, lalu berkata dengan simpati, jadi begitu. Pantas saja hanya satu mentor yang bisa melakukannya. Li Luo bertanya, mengingat tragedi yang terjadi di perguruan tinggi Astral Sage, apakah perguruan tinggi kuno atau federasi akademik akan memberikan bantuan? Zhong Sa ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saudara Li Luo, banyak perguruan tinggi Sage lainnya telah disusupi oleh monster juga. Federasi akademik memang mengambil tindakan setelah menerima berita seperti itu, tetapi tidak selalu ada cukup tenaga kerja. Di beberapa tahun terakhir, jumlah perguruan tinggi Sage yang telah dihancurkan telah melonjak, terutama di benua ilahi terluar. Aku telah mendengar dari mentorku bahwa mungkin ada kekuatan yang secara diam-diam mendalangi perkembangan tersebut. Bibir merah terang Jiang Wanyu terbuka saat dia menimpali. Dalangnya tidak sulit ditebak, kemungkinan besar adalah institut pembalikan asal, karena mereka adalah musuh bebuyutan Federasi Akademik. Zhong Sa mengangguk dan berkata, itulah sebabnya Federasi Akademik menjadi terlalu lemah akhir-akhir ini. Lagi pula, akademi di bawah yurisdiksi perguruan tinggi kuno asal surgawi kita berjumlah ratusan. Dia melihat sekeliling sebelum melanjutkan dengan suara rendah, kepala sekolah dan beberapa wakil kepala sekolah sudah lama tidak menunjukkan wajah mereka di kampus. Kabarnya mereka keluar untuk mengatasi masalah ini. Li Luo terdiam dan akhirnya setuju dengan sedih. Sekarang masuk akal mengapa kepala sekolah Pang dan wakil kepala sekolah Susin bahkan tidak mempertimbangkan untuk meminta bantuan dari Federasi Akademik ketika perguruan tinggi Astral Sage dilanda kekacauan. Mereka malah menggantungkan harapan mereka pada pasokan sumber daya dari perguruan tinggi kuno untuk membantu pemulihan mereka. Bagaimana cara kerja evaluasi akademik? Li Luo bertanya. Zhong Sa terkekeh. Kita semua adalah akademi, jadi kita mencari tahu siswa mana yang paling berbakat. Bagaimana kita menentukannya? Tentu saja, kekuatan adalah yang tertinggi. Masing-masing perguruan tinggi Sage mengirimkan 4 siswanya yang paling berprestasi untuk bersaing dalam sistem grup, dan perguruan tinggi kuno kemudian menghasilkan peringkat untuk menentukan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk 2 tahun ke depan. Li Luo sedikit mengernyit. Mengejutkan bahwa mentor Chi-chan datang sendiri padahal yang dibutuhkan hanya 4 siswa.
Jelas sekali bahwa dia berpikir bahwa mereka tidak akan berhasil dalam evaluasi. Ini hanya berarti bahwa situasi di perguruan tinggi Astral Sage bahkan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Senior, bisakah kamu mengajakku bertemu mentor Chichan? Karena kebetulan telah mempertemukan mereka, dia harus bertemu langsung dengannya. Bagaimanapun, dia telah banyak membantunya di awal perjalanan kultivasinya. Tentu saja, jawab Zhongsa santai. Setelah itu, dia menggerakkan daun hijau giok di bawah kakinya dan melesat ke arah langit, dengan cepat bergerak di sepanjang jalan rumit di atas cabang yang tak terhitung jumlahnya. Di distrik utara dari perguruan tinggi kuno asal surgawi. Kawasan itu penuh dengan bangunan-bangunan kecil, dan salah satunya tampak lebih sederhana dibandingkan bangunan lain di sekitarnya. Seorang wanita jangkung dan langsing berdiri di dalam, menatap taman bunga di halaman dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sosok ramping itu adalah Chichan. Dia mengenakan gaun mentor perguruan tinggi Astral Sage. Lekuk tubuhnya sangat indah dan rambutnya yang panjang dan halus tergerai lembut hingga ke pinggang rampingnya. Pipinya ditutupi kerudung hitam dan tatapannya yang dingin memancarkan temperamen sensual dan halus. Namun, dia jelas sangat menikmati saat menatap bunga berwarna-warni di depannya. Ketukan di gerbang depan halaman tiba-tiba membuat Chichan tersentak kembali, dan dia buru-buru keluar untuk melihat siapa orang itu. Dia disambut oleh wajah keriput ketika dia membuka gerbang. Kegembiraan segera muncul di matanya, dan dia bertanya, "Penatua Wang Ling, bisakah wakil kepala sekolah Wu Yu menemui saya sekarang?" Orang tua yang dikenal sebagai Penatua Wang Ling tertawa dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Mentor Chichan, jadwal wakil kepala sekolah Wu Yu terlalu padat, kamu tahu bahwa kami adalah perguruan tinggi kuno dan hal-hal yang terjadi di sini tidak ada bandingannya dengan salah satu dari perguruan tinggi Sage di benua ilahi luar." Kegembiraan di mata Chichan langsung berubah menjadi kekecewaan. Dia telah mendengar kata-kata serupa berkali-kali dalam 10 hari terakhir ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain menekan rasa frustrasi di hatinya saat dia berkata, "Saya tahu wakil kepala sekolah Wu Yu sangat sibuk, tetapi perguruan tinggi Astral Sage benar-benar membutuhkan bantuan dari Federasi Akademik. Saya mohon Anda membantu mempercepat masalah ini, Penatua Wang Ling." Wang Ling tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu terburu-buru. Ngomong-ngomong, kenalkan mentor Chen Yun dari perguruan tinggi Sage Danau." Dia menunjuk ke arah seorang pria parubaya di sampingnya. Chichan menoleh dan melihat seorang pria parubaya berjubah biru tersenyum tipis padanya. Dia mengangguk sedikit sebagai tanda terima kasih. Penatua Wang Ling menyeringai ketika dia berkata, "Perguruan tinggi Sage Danau adalah perguruan tinggi yang mendapat dukungan paling banyak dari perguruan tinggi kuno asal surgawi di Provinsi Siu. Mentor Chen Yun datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan denganmu, Mentor Chichan." Chichan sedikit mengernyit dan berkata, "Mengapa Mentor Chen Yun mencariku?" Chen Yun tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak akan bertele-tele. Aku mendengar bahwa perguruan tinggi Astral Sage gagal mengamankan Gua Umbra, pohon kekuatan resonansi mereka telah dihancurkan, dan perguruan tinggi berada di ambang kehancuran dan menghilang." Mata Chichan langsung menyipit saat dia bertanya, "Apa maksudmu?" Chen Yun mengabaikan kemarahan Chichan saat dia menjawab, "Mengenai situasi Akademi Astral Sage, aku ragu kamu akan dapat terus memegang gelar perguruan tinggi Sage. Agak mustahil bagimu untuk mendapatkan sumber daya dari evaluasi akademis. Tapi aku dapat memberimu garis hidup. Jika kamu bersedia mentransfer hak evaluasi akademik dari perguruan tinggi Astral Sage ke perguruan tinggi Sage Danau, kami dapat memanfaatkan slotmu untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dari perguruan tinggi kunomor pada saat itu. Kami akan membaginya 30% dari sumber daya yang diberikan kepadamu untuk dibawa kembali ke perguruan tinggi Anda." Ketika Chichan mendengar ini, amarah melonjak dalam hatinya dan dia berkata dengan suara sedingin es, "Jadi perguruan tinggi Sage Danau memukul kita saat kita terpuruk." Chen Yun mengerutkan kening, menjawab, "Kata-katamu agak kasar, Mentor Chichan. Apakah menurutmu perguruan Astral Sage dapat lulus evaluasi? Jika aku melakukan ini, kalian setidaknya bisa mendapat bagian kecil dari keuntungan. Jika tidak, aku pastikan kamu akan kembali dengan tangan kosong." Penatua Wang Ling tersenyum ringan dan berkata, "Mentor Chichan, kepala sekolah dari perguruan tinggi Sage Danau adalah kerabat wakil kepala sekolah Wu Yu." Kata-kata ini diucapkan dengan ringan, namun maknanya jelas. Chichan akhirnya mengerti kenapa dia tidak bisa bertemu wakil kepala sekolah Wu Yu meskipun dia telah berada di perguruan tinggi kuno asal surgawi selama 10 hari. Ternyata perguruan tinggi Astral Sage yang bobrok sudah masuk daftar hitam.
Tangan ramping Cichan terkepal erat saat dia menatap Penatua Wang Ling dan berkata dengan nada dingin, "Aku ingin bertemu wakil kepala sekolah Lan Lingxi." Penatua Wang Ling menjawab dengan acuh tak acuh, wakil kepala sekolah Lan Lingxi tidak ada di kampus saat ini. Cichan sangat marah hingga dia sedikit gemetar. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia sendirian dan lemah di perguruan tinggi Kunomor, tidak ada yang akan memperhatikan dia dan perguruan tinggi Astral Sage yang rusak. Ini adalah kenyataan, dan tidak ada kekurangan politik keji bahkan di dalam perguruan tinggi. Penatua Wang Ling melanjutkan, jika kamu tidak tertarik dengan tawaran dari perguruan tinggi Sage Danau, maka kamu dapat berkemas dan pergi, kamu adalah orang luar, jadi kamu tidak bisa tinggal di kampus terlalu lama. Cichan mengatupkan giginya dan menjawab dengan nada menantang, aku tidak akan pergi, perguruan tinggi Astral Sage akan berpartisipasi dalam evaluasi akademik. Chen Yun mencibir dan berkata, perguruan Astral Sage bahkan tidak mengirimkan satu siswa pun, jadi bagaimana kamu akan berpartisipasi? Cichan mengepalkan tangannya, tubuh langsingnya tampak lemah dan tak berdaya. Wakil kepala sekolah Susin telah memperingatkannya bahwa perjalanan ini akan sangat sulit, tetapi dia tidak pernah menyangka akan sesulit ini. Namun, saat Cichan marah tak berdaya, sebuah suara yang jauh namun familiar tiba-tiba terdengar. Siapa yang memberitahumu bahwa tidak ada siswa dari perguruan tinggi Astral Sage? Cichan mendongak dengan bingung, matanya mengikuti arah suara itu. Tak jauh dari situ, di atas daun hijau giok, seorang pemuda berwajah tampan dan berbadan tegap perlahan mendekat. Melihat wajah familiar itu, Cichan terdiam selama 2 detik sebelum berteriak tak percaya, Li Liluo. Cichan tidak dapat mempercayai matanya saat pertama kali melihat pemuda yang dikenalnya itu. Dia tertegun sejenak. Baru setelah pemuda itu berjalan ke arahnya dengan senyum cerah, dia tahu dia tidak sedang berhalusinasi. Sedikit kejutan menyenangkan muncul di matanya yang indah. Tidak ada hal lain yang berarti baginya saat ini, dia hanya merasa sangat senang bisa bertemu kembali dengan mantan muridnya setelah 1 tahun. Saat Liluo berjalan mendekat, dia benar-benar mengabaikan pria yang diajak bicara. Dia tersenyum pada Cichan dan berkata, Mentor Cichan, sudah lama tidak bertemu. Mata indah Cichan berbinar dan suaranya melembut. Liluo, kenapa kamu ada di sini? Dia tahu bahwa Liluo telah datang ke benua surgawi asal surgawi, tetapi tempat itu sangat besar. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya. Liluo menyeringai dan menjawab, ada beberapa hal yang harus aku selesaikan, jadi aku kebetulan mengunjungi perguruan tinggi kuno asal surgawi. Temanku bilang Anda ada di sini, jadi aku bergegas menemuimu, mentor. Mendengar ini, Cichan langsung mengerti. Dia memperhatikan pemuda itu dengan baik. Liluo tampaknya telah menjadi dewasa di tahun yang mereka habiskan secara terpisah. Masa mudanya yang ceria telah hilang, digantikan oleh sikap percaya diri. Hal ini membuatnya terkejut. Sepertinya dia tidak kehilangan karismanya bahkan setelah datang ke benua yang penuh bakat ini. Saat dia melihat ke arah Liluo, 2 orang yang dikesampingkan mulai merasa kesal. Penatua Wang Ling mengerutkan kening dan melirik Liluo. Kamu bukan murid dari perguruan tinggi kuno asal surgawi. Aku seorang mahasiswa dari perguruan tinggi Astral Sage, jawab Liluo. Wang Ling melihat mentor Chen Yun dari perguruan tinggi Sage Danau. Dia terdengar seperti sedang mengolok-olok saat berkomentar, sepertinya mentor Cichan membawa serta seorang siswa. Meski lucu, tapi juga agak membingungkan. Apa gunanya membawa satu siswa saja? Meskipun demikian, Wang Ling tidak repot-repot menanyakan pertanyaan lain. Matanya kembali menatap Cichan dan bertanya dengan agresif, Mentor Cichan, maukah kamu memikirkannya lagi? Ini mungkin kesempatan terakhirmu. Jika tidak ada yang berhasil hari ini, kamu bisa bersiap untuk berangkat. Perguruan tinggi asal surgawi tidak bisa membiarkan orang luar berkeliaran terlalu lama. Mata Cichan menjadi dingin lagi. Namun, Liluo menyela sambil menyeringai sebelum dia dapat mengatakan apapun, saya pikir kanibalisme hanya terjadi di tanah terpencil dan tandus, saya pasti tidak menyangka akan melihat hal seperti itu terjadi di perguruan tinggi kuno Mortetua, bukankah kamu takut merusak reputasi perguruan tinggi kuno asal surgawi karena melakukan hal seperti ini? Liluo tidak melakukan pukulan apapun. Mendengar ini, wajah Wang Ling langsung menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, Mentor Cichan, apakah ini cara perguruan tinggi Astral Sage mengajari siswanya untuk bertindak? Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Jika ini cara dia berbicara kepada orang lain, aku khawatir dia akan berumur pendek. Cukup sudah, Mentor Cichan. Kesabaranku telah diuji.
Silakan tinggalkan halaman sekolah kami pada akhir hari ini. Cichan mengepalkan tangannya dan amarah muncul di matanya. Namun, ada perasaan tidak berdaya dalam kemarahannya. Meskipun dia memegang posisi terhormat sebagai adipati di kerajaan Xia, hal itu tidak begitu berarti di perguruan tinggi kuno asal surgawi. Wow, tetua ini benar-benar mengesankan. Li Luo tertawa lagi. Jelas ada rasa sarkasme yang tersembunyi dalam kata-katanya. Wajah penatua Wang Ling menjadi semakin gelap ketika dia mendengar tawa sarkastik itu. Dia melambaikan tangannya dan hendak memberi isyarat kepada tim penegak hukum akademi untuk datang dan mengawal keduanya keluar. Namun, Zhongsa dan Jiang Wanyu melangkah maju saat mereka merasakan ketegangan di udara. Penatua Wang Ling, kamu tidak bisa mengusir saudara Li Luo dari sekolah. Wang Ling menatapnya dengan wajah muram. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Dia sangat frustrasi. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua di perguruan tinggi kuno asal surgawi. Apakah Zhongsa mengatakan bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengusir dua orang? Zhongsa melanjutkan dengan nada tak berdaya, saudara Li Luo berasal dari garis darah Kaisar Surgawi Li, dan dia adalah cucu dari kepala faksi dari faksi Taring Naga. Jiang Wanyu menambahkan, ayahnya adalah Li Taixuan. Kakeknya adalah raja bermahkota ganda dan leluhurnya adalah Kaisar Surgawi. Begitu kata-kata itu keluar, orang tua itu membeku. Bukan hanya Wang Ling, bahkan wajah Chen Yun pun menegang. Dan mata terkejut mereka beralih ke Li Luo. Mata indah mentor Cichan juga sedikit melebar. Ini berlangsung beberapa saat sebelum wajah penatua Wang Ling berubah. Dia tidak bertanya apakah Zhongsa dan Jiang Wanyu berbohong, karena tidak ada gunanya mereka melakukannya. Namun, dia pasti harus sedikit menahan diri jika Li Luo benar-benar berasal dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan Kaisar Surgawi. Selain itu, Li Luo adalah cucu tercinta dari kepala faksi-faksi Taring Naga. Dengan latar belakang seperti itu, bahkan perguruan tinggi kuno asal surgawi pun tidak bisa menindasnya secara sembarangan. Jika menyangkut faksi Kaisar Surgawi, sangat umum bagi kaisar yang lebih tua untuk membela diri ketika kaisar yang lebih muda diintimidasi. Jika yang lebih tua masih diintimidasi juga, maka leluhur akan keluar, hal-hal akan terus berlanjut seperti ini. Ini akan sangat memusingkan bahkan bagi perguruan tinggi kuno asal surgawi. Jika itu terjadi, itu akan merepotkan bukan hanya baginya, tapi juga wakil kepala sekolah Wu Yu. Wang Ling terbatuk kering. Ia memecah keheningan dan perlahan berkata, sungguh mengejutkan. Siapa yang mengira cucu tercinta dari kepala faksi-faksi Taring Naga adalah murid dari perguruan tinggi Astral Sage? Apakah perguruan kuno asal surgawi masih berencana mengusir kita? Li Luo bertanya dengan bercanda. Wajah penatua Wang Ling sedikit berkedut. Dia kemudian dengan cepat menjelaskan, kami tidak mengirimmu pergi, kami hanya mengikuti peraturan sekolah. Peraturan harus ditegakkan, tapi kami fleksibel, pasti kami bisa menyelesaikan sesuatu. Pengunjung yang terhormat, Li Luo, Anda adalah orang yang dihormati tamu dari garis darah Kaisar Surgawi Li, jadi kami pasti akan memastikan Anda diakomodasi dengan baik. Penatua Wang Ling telah bertindak agresif terhadap Cichan yang lemah tanpa latar belakang sebelumnya. Namun, dia tidak bisa memperlakukan Li Luo dengan cara yang sama, jadi dia segera mengubah pendekatannya. Saya memahami bahwa perguruan kuno asal surgawi tidak dapat membantu perguruan tinggi Astral Sage secara langsung karena keterbatasan sumber daya manusia. Namun apakah kalian semua akan mempersulit penawaran sumber daya juga? Li Luo bertanya. Penatua Wang Ling menjawab, Li Luo, alokasi sumber daya adalah dan selalu menjadi masalah besar. Setiap perguruan tinggi Sage menginginkan bagian, jadi kita harus mengikuti aturan. Pada titik ini, dia berbicara dengan nada resmi, seolah-olah orang yang menindas Cichan adalah orang yang sama sekali berbeda. Selain itu, ini adalah masalah internal perguruan kuno asal surgawi, jadi meskipun Li Luo berasal dari garis darah Kaisar Surgawi Li, tidak ada alasan baginya untuk terlibat. Pendirian dan sikap Wang Ling sangat jelas. Dia menyadari bahwa Li Luo berasal dari garis darah Kaisar Surgawi Li dan merupakan cucu tercinta dari kepala faksi-faksi Taring Naga. Dengan mengingat hal itu, dia secara alami akan memberi wajah pada Li Luo dan berhenti mempersulit Cichan. Namun, dia tidak akan bisa memanfaatkan latar belakangnya untuk mendapatkan sumber daya untuknya. Perguruan tinggi kuno asal surgawi juga sangat kuat. Jika dia memaksakan sesuatu, hal itu hanya akan menimbulkan kemarahan dari manajemen senior perguruan tinggi tersebut.
Garis darah Kaisar Surgawi Li memang merupakan kekuatan Kaisar Surgawi, namun mereka bahkan tidak bisa mengubah peraturan perguruan kuno asal Surgawi. Li Luo menyeringai acuh tak acuh. Karena tetua ingin mengikuti peraturan sekarang, kami akan mengikutinya. Perguruan tinggi Astral Sage akan mengambil bagian dalam evaluasi akademik dan mendapatkan sumber daya tersebut dengan kemampuan kami sendiri. Wang Ling menatapnya dengan tatapan aneh. Li Luo, perguruan tinggi lain telah mengirim setidaknya 4 siswa untuk evaluasi. Tim ini akan terdiri dari 4 orang selama evaluasi. Perguruan Astral Sage hanya memiliki kamu, 1 siswa. Ya, dengan salah 1 siswa. Apa masalahnya? Li Luo kemudian bertanya, berpura-pura kebingungan, aku akan melawan keempatnya sendirian. Apakah itu tidak diperbolehkan? Semua orang terdiam, bahkan Zhongsha dan Jiang Wanyu menatap Li Luo. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu yang begitu sombong dengan ekspresi yang begitu rendah hati? Mentor Chen Yun dari perguruan tinggi Sage Danau tersenyum dan berkata, Li Luo, maksudmu kamu ingin mewakili perguruan tinggi Astral Sage untuk evaluasi akademik sebagai individu. Mentor, apakah kamu tuli? Apakah aku perlu mengulanginya lagi? Li Luo tersenyum kecil. Dengan betapa tercelanya tindakan pria ini terhadap mentor Chi Chan sebelumnya, Li Luo tentu saja tidak akan menahan kata-katanya. Kilatan kemarahan melintas di mata Chen Yun saat dia mendengus. Namun, rasa frustrasinya hanya bisa tertahan karena latar belakang Li Luo. Pada titik ini, dia akhirnya merasakan betapa sedihnya Chi Chan ketika mereka mengganggunya tadi. Li Luo menatap Wang Ling dan bertanya, Penatua Wang Ling, aku akan berpartisipasi sendirian. Ini tidak melanggar aturan kan? Wang Ling ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, memang benar, tidak ada aturan yang melarang 1 orang berpartisipasi dalam evaluasi, baiklah, kalau begitu. Jika kalian semua bersikeras, aku akan mengizinkan kalian. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi, tapi Li Luo tiba-tiba menghentikannya. Silakan tunggu beberapa saat. Ada apa sekarang? Penatua Wang Ling bertanya dengan cemberut. Bolehkah aku bertanya berapa banyak wakil kepala sekolah yang ada di kampus saat ini? Kata Li Luo. Wang Ling tidak ingin menjawabnya. Namun, dia berpikir sejenak dan menjawab, 2. Salah satunya adalah wakil kepala sekolah Wu Yu, yang lainnya adalah wakil kepala sekolah Kingman. Aku ingin bertemu mereka. Wang Ling langsung menolaknya. Kedua wakil kepala sekolah sangat sibuk saat ini dan tidak punya waktu untuk bertemu dengan perguruan tinggi Astral Sage. Pada titik ini, Li Luo perlahan mengeluarkan surat dari jubahnya. Itu ditandai dengan lambang dari garis darah Kaisar Surgawi Li, dan di belakangnya ada rahang naga, memperlihatkan taringnya yang tajam. Aku tidak meminta untuk bertemu dengan 2 wakil kepala sekolah sebagai murid dari perguruan tinggi Astral Sage. Ini adalah surat dari faksi taring naga dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Tolong bantu aku untuk meneruskan surat ini kepada 2 wakil kepala sekolah, dan lihat apakah mereka bisa meluangkan waktu untuk bertemu denganku. Wang Ling tercengang saat dia menatap surat itu. Itu memancarkan tekanan yang aneh, dan dia tidak yakin bagaimana menangani kejadian yang tiba-tiba ini. Penatua Wang Ling tertegun sejenak ketika dia melihat surat itu. Dia tidak tahu tindakan apa yang terbaik. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan ketidakpuasan yang besar terhadap Li Luo. Karena itu, dia dengan cepat menolak permintaannya untuk bertemu dengan 2 wakil kepala sekolah dengan alasan apapun yang dapat dia pikirkan. Namun, dia tidak menyangka Li Luo akan memberikan surat resmi. Ini memang cara formal dalam melakukan sesuatu. Itu adalah cara resmi untuk mengirimkan salam kepada berbagai kekuatan. Kecuali jika kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan, biasanya seseorang akan menerima undangan tersebut dengan ramah. Faktanya, akan menjadi penghinaan besar jika seseorang menolaknya. Bagaimanapun, garis darah Kaisar Surgawi Li adalah kekuatan Kaisar Surgawi, mereka adalah salah satu kekuatan teratas di benua Surgawi asal Surgawi. Jika dia merusak hubungan baik antara kedua belah pihak karena sesuatu yang sepele, Wang Ling tidak akan mampu menanggung akibatnya. Itu jauh lebih serius daripada langsung menghajar Li Luo sekarang. Karena itu, Wang Ling tidak berani menolak. Dia mengusap hidungnya, mengulurkan tangannya, dan menerima surat itu dengan sopan. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa surat itu mungkin bukan berasal dari faksi Taring Naga. Ini mungkin hanya tipuan kecil dari Li Luo. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak mungkin pergi ke faksi Taring Naga secara langsung dan bertanya apakah itu asli kan. Selain itu, jika Li Luo sendiri yang memberikannya, itu pasti sah,
yang bisa Wang Ling katakan hanyalah bahwa Li Luo benar-benar anak kesayangan dari faksi Taring Naga. Berikan surat itu kepadaku, dan aku akan membantumu menyampaikannya kepada dua wakil kepala sekolah. Mohon tunggu kabar terbarunya, kata Wang Ling dengan nada teredam dan sedikit kalah. Aku juga akan mengatur agar sahabat kita Li Luo beristirahat di area VIP nanti. Mendengar ini, Li Luo menoleh ke arah mentor Qi Chan dan bertanya, Mentor, apakah kamu ingin perubahan pemandangan juga? Sekilas dia tahu bahwa bangunan kecil tempat Qi Chan tinggal kosong dan sederhana. Tidak diragukan lagi, bangunan itu lebih buruk daripada bangunan di sebelahnya. Mentor Qi Chan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu, aku baik-baik saja di sini. Kondisi kehidupan tidak penting, dan dia tidak peduli dengan hal itu. Li Luo mengangguk. Kalau begitu, aku akan tinggal di sini juga. Seharusnya masih ada beberapa kamar kan? Mentor Qi Chan berpikir sejenak dan mengangguk. Yah, Wang Ling tidak tahu apa yang harus dilakukan mengenai hal ini. Li Luo datang membawa surat ucapan selamat dan sekarang menjadi diplomat resmi. Jika tersiar kabar bahwa dia tinggal di sebuah bangunan kecil dan kumuh, reputasi perguruan tinggi kuno asal surgawi akan rusak. Pada akhirnya, Wang Ling hanya bisa mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan membawa Chen Yun, yang masih merasa sangat sedih, pergi bersamanya. Setelah mereka berdua pergi, Li Luo memandang ke arah Zhong Sa dan Jiang Wanyu sambil tersenyum. Bisakah kalian berdua membantuku melakukan sesuatu? Tentu, jawab Zhong Sa sambil tersenyum lebar. Aku ingin informasi mengenai tim perguruan tinggi Sage lainnya, kata Li Luo. Jiang Wanyu terkejut. Kamu benar-benar berencana untuk mewakili perguruan tinggi Astral Sage sendirian. Zhong Sa mengerutkan kening. Evaluasinya akan dalam format pertarungan tim. Para peserta dari perguruan tinggi Sage lainnya akan datang dari semua aula. Meskipun aula bintang 1 dan 2 sebagian besar hanya untuk melengkapi jumlah, tapi siswa aula bintang 3 dan 4 tidak boleh diremehkan. Zhong Sa mengetahui trik dan metode Li Luo dari gua resonansi spiritual. Namun, kompetisi ini berbeda dari pembunuhan brutal di gua resonansi spiritual. Li Luo pada akhirnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk berpartisipasi sendirian. Aku khawatir kamu tidak dapat menggunakan beberapa bantuan eksternal yang sebelumnya telah membantumu, Jiang Wanyu memperingatkan. Fakta bahwa Li Luo dapat meminjam kekuatan makhluk roh besar untuk meningkatkan kekuatannya secara luar biasa bukan lagi rahasia. Li Luo mengangguk dan tersenyum. Tentu saja dia tahu tentang ini. Namun, siswa biasa dari aula bintang 3 dan 4 tidak terlalu menjadi ancaman baginya saat ini. Zhong Sa dan Jiang Wanyu tidak banyak bicara lagi. Mereka mengetahui kekuatan Li Luo dengan sangat baik. Meski bertarung sendirian, ia seharusnya bisa mendapatkan hasil yang cukup bagus asalkan ia rela mengeluarkan seluruh kemampuannya. Karena itu, keduanya juga berangkat sementara. Li Luo berbalik setelah mereka berdua pergi. Dia menatap mata indah mentor Qi Chan yang selama ini menatapnya. Mentor, bukankah menurutmu aku sudah mendapatkan martabat seorang ahli hebat di tahun perpisahan kita? Li Luo bertanya. Mentor Qi Chan memutar matanya, aku tidak begitu yakin tentang martabat seorang ahli, tetapi sepertinya kepercayaan dirimu telah melonjak sekali lagi. Sepertinya kamu menjadi sedikit berlebihan tanpa Jiang Qinghe di sisimu. Saat bibir merahnya bergerak, ada senyuman di matanya. Meskipun demikian, ini cukup menyegarkan. Itu disebut membiarkan mereka merasakan obatnya sendiri, jawab Li Luo. Keduanya saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Mentor, apakah Anda tidak akan mengundangku masuk? Saya ingin tahu tentang situasi di perguruan tinggi Astral Sage, kata Li Luo sambil tersenyum. Mentor Qi Chan mengangguk, lalu dia berbalik dan mengulurkan tangannya untuk mengundangnya masuk. Silakan masuk, Tuan muda yang terhormat dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Di sisi lain, Penatua Wang Ling dan Chen Yun pergi bersama. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal ini? Itu adalah tugas dari kepala sekolah. Jika aku kembali dan memberitahunya bahwa aku gagal membujuknya, aku pasti akan dimarahi. Yang jelas, Chen Yun masih enggan menyerah, perguruan tinggi Astral Sage sudah hancur sekarang, jadi akan sia-sia jika mengalokasikan sumber daya apapun kepada mereka. Penatua Wang Ling juga merasa sedikit tidak berdaya dengan situasi ini. Siapa yang mengira perguruan tinggi Sage dari benua ilahi luar memiliki siswa dengan latar belakang yang kuat? Terlebih lagi, dia bersedia membela mereka. Reputasi Li Luo telah melonjak akhir-akhir ini.
Dia dianggap sebagai pemimpin baru di kalangan generasi muda di benua surgawi asal surgawi. Pada titik ini, dia melirik ke arah Chen Yun dan melanjutkan, jangan terlalu khawatir. Li Luo mungkin mendapat dukungan dari garis darah Kaisar Surgawi Li, tetapi perguruan tinggi kuno asal surgawi tidak takut padanya sedikitpun. Petik 2 titik. Kita hanya perlu memastikan bahwa kita menangani semuanya dengan benar untuk mencegah orang lain bergosip. Selain itu, evaluasinya adalah format pertarungan tim 4 orang. Li Luo mungkin kuat, tapi itu hanya di antara rekan-rekannya. Dia akan menjadi satu-satunya yang mewakili perguruan tinggi Astral Sage. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan 4 orang lainnya sendirian. Wang Ling mencibir dan melanjutkan, aku mendengar bahwa dia menggunakan kekuatan eksternal di gua resonansi spiritual yang memungkinkan dia menang melawan orang-orang di atas levelnya. Dia memanfaatkan kekuatan makhluk roh yang tersegel. Namun, metode seperti itu akan dilarang selama evaluasi akademik, jadi tidak perlu khawatir. Chen Yun menghela nafas lega. Aku merasa takut ketika bocah nakal itu dengan percaya diri menyatakan bahwa dia bisa menghadapi seluruh tim sendirian. Wang Ling tersenyum ringan. Wajar jika anak muda merasa bangga dan terjerumus pada keangkuhannya sendiri. Lagi pula, jelas dia hanya ingin pamer kalau ada mentor cantik yang mengawasinya. Nanti, dia akan mulai menyesali perkataannya dan tindakan. Aku akan melaporkan masalah ini kepada wakil kepala sekolah Wu Yu. Dia berasal dari klan yang sama dengan kepala sekolah Anda, jadi aku yakin dia akan turun tangan dan memberikan bantuan. Jika kita membuat beberapa penyesuaian terhadap peraturan, perguruan tinggi Astral Sage mungkin saja memutuskan untuk menyerah pada kompetisi itu sendiri. Meskipun latar belakang Li Luo tidak dapat diabaikan, tidak ada alasan bagi garis darah Kaisar Surgawi Li untuk ikut campur dalam urusan internal Federasi Akademik. Dia melirik Chen Yun dan berbisik, wakil kepala sekolah Wu Yu juga memiliki dendam lama yang harus diselesaikan dengan Pang Qianyuan, kepala sekolah perguruan tinggi Astral Sage. Chen Yun akhirnya mengerti. Jadi sepertinya ada semacam sejarah pahit di antara keduanya. Tidak heran wakil kepala sekolah Wu Yu memperlakukan perguruan tinggi Astral Sage seperti itu. Dia bahkan tidak ingin bertemu Qichan. Dia menoleh dan melihat kebangunan kecil dengan atap yang menonjol dari pepohonan. Sambil mendengus dingin, dia berpikir, jadi bagaimana jika dia berasal dari garis darah Kaisar Surgawi Li? Kami dari Universitas Sage Danau telah memutuskan bahwa kami akan memakan zombie itu. Li Luo mengikuti Qichan ke dalam gedung kecil. Meski bangunannya terlihat kumuh, namun telah dirapikan oleh mentor Qichan. Ada meja kopi di sebelah jendela. Bunga-bunga halus ditanam di vas batu giok, dan aroma samar bunga-bunga indah tertinggal di udara. Mentor Qichan duduk di samping jendela. Dia memperhatikan dengan matanya yang indah dan jernih saat dia menunggu Li Luo duduk di seberangnya. Sambil tersenyum kecil, ia berkata, aku tidak mengira bahwa kau adalah cucu tercinta dari kepala faksi dari garis darah faksi naga Kaisar Surgawi Li. Meski begitu, seharusnya aku tahu lebih baik. Bagaimana bisa seseorang seperti Li Taixuan datang dari mana saja selain dari tempat biasa? Li Luo menepisnya dengan lambaian tangannya dan menjawab dengan serius, aku selalu mengandalkan kemampuanku sendiri saat bepergian keluar. Aku bukan tipe orang yang suka memamerkan status atau latar belakangnya. Kamulah yang paling mengenalku, mentor, aku lebih suka menjadi orang biasa. Aku biasanya tidak memberitahu orang-orang hal-hal seperti, saya dari garis darah Kaisar Surgawi Li, saya adalah cucu tercinta dari kepala faksi-faksi Taring Naga, atau, saya itu, aku tuan muda ketiga dari faksi Taring Naga. Qichan menganggapnya membuat frustrasi sekaligus lucu. Sepertinya muridnya masih tetap cerdas seperti biasanya. Dia mengangkat teko dengan tangannya yang seperti batu giok dan menuangkan secangkir teh harum untuk Li Luo. Terlepas dari semua itu, aku sangat berterima kasih padamu untuk hari ini. Kalau bukan karenamu, aku mungkin harus kembali dengan tangan kosong, kata Qichan dengan nada lembut. Li Luo bertanya, bagaimana situasi di perguruan tinggi Astral Sage? Wakil kepala sekolah Susin memberiku beberapa tugas sebelum aku pergi. Aku berencana untuk mengurusnya hari ini. Siapa sangka mereka akan mengirimmu ke sini juga. Qichan menghela nafas saat mendengar ini. Itu karena tidak ada kabar darimu selama setahun terakhir. Situasi di kampus semakin buruk, dan mereka tidak punya pilihan selain mengirimku. Perguruan tinggi telah kehilangan pohon kekuatan resonansi tingkat tinggi. Saat ini, para siswa harus meminjam pohon kekuatan resonansi tingkat rendah dari Akademi Southwind untuk dikultivasikan,
kultivasi seperti itu secara alami kurang efisien, dan sebagian besar sumber daya kultivasi yang kami miliki yang ditimbun telah habis. Jika kita tidak dapat mengisinya kembali, kita mungkin tidak dapat menyatukan para siswa untuk waktu yang lama. Seperti yang kamu ketahui, sumber daya kultivasi sangat penting bagi mentor dan siswa. Perguruan tinggi tidak dapat mengharapkan orang untuk melaksanakan tugas secara gratis. Ini bukan cara yang berkelanjutan bagi perguruan tinggi untuk melanjutkan. Li Luo mengangguk. Meskipun perguruan tinggi Astral Sage telah mengalami bencana, masih ada sekelompok besar orang di bawahnya. Grup seperti itu memerlukan banyak hal untuk dipertahankan. Pasti memusingkan wakil kepala sekolah Susin memikirkan bagaimana melanjutkannya selama setahun terakhir. Pada titik ini, Cichan mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya. Itu adalah peta kerajaan Xia. Li Luo segera menyadari garis merah darah di peta, membelahnya menjadi dua. Tempat dimulainya garis darah berada tepat di kota Xia. Area di dalam garis darah ini telah rusak. Ada banyak monster yang tidak biasa di area tersebut, dan hampir tidak ada satupun jiwa yang tersisa di dua distrik di sampingnya. Di selatan kerajaan Xia, putri pertama memimpin istana kerajaan untuk melawan pemangku raja. Situasi di sana sangat kacau. Perguruan tinggi Astral Sage sangat sibuk. Kami telah membentuk garis pertahanan melawan monster, tapi ada cukup banyak korban jiwa selama setahun terakhir. Itulah sebabnya kami membutuhkan lebih banyak sumber daya. Saat dia mendengarkan, Li Luo menatap garis merah yang membelah kerajaan Xia. Goresan sederhana berwarna merah pada peta ini melambangkan bencana yang tak ada habisnya bagi orang-orang yang tinggal di sana. Kembali ke pertemuan cawan suci, dia menyaksikan bagaimana monster menginvasi kekaisaran angin hitam. Bahkan sekarang, dia masih merasa merinding ketika mengingat pemandangan mengerikan itu. Li Luo merenung sejenak. Kerajaan Xia adalah tempat yang spesial baginya. Bagaimanapun juga, di sanalah dia dibesarkan, dan keluarga Lulan ada di sana. Tidak ada keraguan bahwa keluarga Luolan lebih penting daripada faksi taring naga di dalam hatinya. Institut Pembalikan Asal, pemangku raja, Shen Jin Xiao, mata Li Luo berubah suram. Para manusia laknat itu telah menjungkir-balikan kerajaan Xia yang indah. Hampir di ambang kehancuran. Khususnya, Shen Jin Xiao telah menyebabkan Jiang Qinghe menyalakan hati cahayanya. Skor ini harus diselesaikan suatu hari nanti. Bagaimana kabar keluarga Lulan? Li Luo bertanya. Situasi dengan keluarga Lulan jauh lebih baik. Kai Wei telah mengurus semuanya dengan baik. Faktanya, Villa Sungai Kecil tampaknya berada di jalur yang tepat untuk menjadi keluarga teratas berikutnya untuk cairan dan cahaya pemurnian setelah mendapatkan dukungan besar dari Presiden Yu dari Bank Naga Emas dan putri pertama istana. Dengan kata lain, keluarga Luolan telah makmur, jelas Cichan. Li Luo kehilangan kata-kata. Dia tidak menyangka keluarga Luolan akan kembali berkuasa karena bencana tersebut. Namun, hal ini terutama berkat dukungan dari Presiden Yu dan putri pertama. Keduanya merupakan kekuatan puncak di kerajaan Xia. Sepertinya kondisi keluarga Luolan jauh lebih baik mulai saat mereka pergi. Setelah itu, Cichan terus membagikan kabar terbaru mengenai teman-teman Li Luo. Yulang dan yang lainnya memasuki Aula Bintang 3 ketika kamu meninggalkan kerajaan Xia. Qin Zulu telah menggantikanmu sebagai yang terkuat di Aula. Namun, masih ada orang yang bisa melawannya. Bisakah kamu menebak siapa? Li Luo terkejut. Bai Doudou. Bai Doudou mungkin satu-satunya di aula yang sama yang memiliki peluang melawan Qin Zulu. Cichan menggelengkan kepalanya. Itu Yulang. Li Luo sangat terkejut. Apa yang Yulang lakukan? Dia bisa melawan Qin Zulu sekarang. Li Luo tidak meremehkan Yulang, tapi dia hanya memiliki resonansi angin kelas 6, jadi jarak antara keduanya sepertinya sulit untuk ditutup. Cichan menghela nafas sedikit. Dia telah berkultivasi di bawah bimbingan mentor Mier. Mier mewariskan seni rahasia yang dia peroleh dari reruntuhan kuno kepadanya. Seni rahasia ini dapat mendorong potensinya, tetapi harus dibayar mahal. Mengolahnya sedemikian rupa sehingga resonansi seseorang akan selamanya terbatas pada kelas 6. Bahkan jika seseorang mencapai tahap adipati nanti, kecil kemungkinan resonansinya akan meningkat kelasnya. Li Luo mengerutkan kening, dan wajahnya berubah serius. Mengapa Yulang memilih untuk mengambil tindakan ekstrim seperti itu? Dalam ingatannya, Yulang adalah orang yang riang dan terus terang. Dia jelas bukan tipe orang yang akan memilih jalan ekstrim seperti itu. Jika terjadi kesalahan, dia bisa kehilangan segalanya. Cichan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Setengah tahun yang lalu, Bai Doudou berkumpul dengan Yulang secara resmi.
Dia membawa Yulang pulang bersamanya setelah itu, tapi kudengar para tetua di rumahnya sangat tidak puas dengannya. Mereka mengira dia terlalu miskin, tidak punya bakat, dan berasal dari latar belakang yang lemah. Aku yakin sesuatu yang sangat tidak menyenangkan terjadi. Dia kemudian memutuskan untuk mengikuti mentor Mier dan berlatih di bawah bimbingannya. Li Luo tercengang saat mendengar ini. Ekspresinya rumit. Keluarga Bai tempat Bai Doudou berasal adalah keluarga yang sangat dihormati di kerajaan Xia. Yulang berpendidikan biasa dan resonansinya hanya kelas 6. Masa depannya tidak pasti, jadi keluarga Bai meremehkannya. Meskipun Yulang biasanya terlihat riang, dia memiliki rasa percaya diri yang kuat. Situasi ini pasti menyebabkan dia mengambil tindakan drastis seperti itu. Keluarga Bai pasti akan menyesali ini di masa depan, kata Li Luo dengan suara lembut sambil mengerutkan kening. Dia sangat dekat dengan Yulang, jadi dia sangat tidak setuju dengan tindakan keluarga Bai. Keluarga-keluarga ini memang sangat bertele-tele. Untungnya, Bai Doudou memiliki kepribadian yang kuat. Dia mengabaikan keberatan keluarganya dan masih berkencan dengan Yulang. Keluarga Bai benar-benar marah. Kedua saudara perempuan itu terlalu berlebihan bagi mereka, lanjut Cichan. Bagaimana hubungannya dengan Meng Meng? Li Luo bertanya. Kilatan kebahagiaan terpancar di mata Cichan. Apakah menurutmu villa sungai kecil hanya berjalan dengan baik karena dukungan dari putri pertama dan Presiden Yu? Jika bukan karena banyaknya resep cairan roh dan cahaya pemurni dari Bai Meng Meng, bagaimana mungkin villa sungai kecil bisa bersaing dengan pemain mapan? Petik 2 tanda tanya. Kesuksesan mereka seharusnya menjadi milik keluarga Bai. Tahukah kamu betapa marahnya mereka sekarang? Mereka terus-menerus berusaha membujuk Bai Meng Meng untuk kembali ke rumah. Namun, Meng Meng memilih bersembunyi di villa sungai kecil di bawah perlindungan keluarga Luolan, menolak untuk pergi. Faktanya, ada satu kejadian di mana masalah tersebut meledak dan putri pertama sendiri yang harus turun tangan dan menengahi situasi tersebut. Li Luo terdiam beberapa saat sebelum dia menghela nafas. Meng Meng benar-benar setia. Dia memikirkannya sejenak sebelum mengeluarkan kotak giok dari sakunya. Isinya beberapa kristal hitam misterius. Itu adalah sisa dari penyempurnaan serum kultivasi surgawi, salah satu benda yang dia kumpulkan di gua resonansi spiritual. Setiap kristal mengandung jejak kekuatan buah pencerahan asal. Mentor Cichan, bisakah kamu memberikan ini pada Yulang dan yang lainnya setelah kamu kembali? Meskipun benda-benda ini tidak seberharga inti pencerahan, jumlahnya banyak, jadi pasti akan membantu Yulang dan yang lainnya. Mentor Cichan menerima kotak itu dengan hati-hati dan memeriksa isinya. Dia tampak sedikit terkejut ketika dia akhirnya memahami apa efek kristal ini. Benua surgawi bagian dalam benar-benar penuh dengan sumber daya. Harta karun seperti itu hampir tidak dapat ditemukan di benua surgawi bagian luar. Jangan khawatir, aku akan memastikan mereka mendapatkannya. Dia mengangguk sedikit dan kemudian menyimpan kotak itu. Setelah itu, dia melanjutkan, mengenai evaluasi akademis. Apakah kamu benar-benar berencana untuk mewakili perguruan tinggi astral Sage sendirian? Berdasarkan usiamu, meskipun kamu sudah berada di Aula Bintang 3 sekarang, perguruan tinggi lain pasti akan mengirimkan siswa terbaik mereka untuk bertarung. Beberapa dari mereka tidak akan lebih lemah dari 7 pilar astral dari kampus kita. Cichan terlihat sedikit khawatir. Li Luo tidak hanya tertinggal dalam hal waktu dia berkultivasi, dia juga kekurangan jumlah. Sebagai satu-satunya wakil, dia akan tersingkir tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Li Luo tersenyum hangat saat mendengar ini. Karena semuanya sudah seperti ini, sudah waktunya untuk menunjukkan tangannya. Dia menegakkan punggungnya, dan kekuatan resonansi di tubuhnya melonjak, mengeluarkan suara dering. Pada saat berikutnya, 5 mutiara surgawi yang bersinar muncul di belakangnya, terus-menerus menyerap energi alam duniawi. Li Luo memandangi mentor cantik di depannya. Matanya yang menawan jelas melebar saat jari gioknya meremas cangkir tehnya dengan erat. Dengan bunyi klik ringan, gagang cangkir teh patah dalam genggamannya. Pada titik ini, dia bertanya sambil tersenyum lebar, "Mentor, bukankah kelima mutiara surgawi milikku besar dan bulat?" There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a